menikah pada usia 22 tahun. Kalian sudah tinggal bersama selama beberapa tahun. Suaminya sakit parah dan meninggal secara tak terduga. Mereka sekarang memiliki seorang putri berusia 7 tahun bersama. Aku kelas 1. Setelah suaminya meninggal, kami tinggal bersama. Dia biasanya mencari nafkah dengan menjahit. Dia sangat terampil, dan ibuku berganti pekerjaan sejak usia muda. Waktu berlalu begitu cepat, segera itu adalah hari kematian suaminya. Kesedihan di hatiku berangsur mereda. Dan hari ini juga hari dia membuka toko penjahit. Itu karena dia mengumpulkan koin dan membuatnya. Dia menggunakan nama ibumu sebagai tanda untuk toko. Toko tersebut bernama Toko Garman Suhuong. Putrinya sekarang berusia 8 tahun. Semua orang menyarankannya untuk mengambil langkah lain. Agar usia tua tidak sendiri, dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya tertawa, silakan tinggalkan kerumunan. Dia adalah wanita yang sangat menikah tetapi sangat muda. Dia tidak ingin berakhir sendirian. Ketika putri menikah tapi melihat kembali putranya, dia merasa kasihan. Karena terlalu kecil, mungkin tidak bisa dapat diterima. Ada seorang pria di rumah itu. Orang itu bukan ayahnya. 5 tahun kemudian dia mengumpulkan. Akhirnya memutuskan. Terhubung dengan seorang tukang kayu di desa. Orang itu adalah pria berwujud dewasa namanya Kuat. Dia hampir 40 tahun ini, 5 tahun lebih tua darinya. Mereka bertemu di pernikahan tetangga. Ketika Anda tahu bahwa setiap orang memiliki keluarga, tapi di tengah kerusakan, kami mulai memperhatikan satu sama lain. Apakah itu beberapa orang di desa bahkan menjadikan mereka pasangan? Bertahap hujan balok merembes tanah, mereka jatuh cinta dan mulai membicarakan rencana mereka. Kembali ke rumah yang sama. Hari ini adalah hari dia membawanya pulang. Debut keluarganya, orang tuanya juga sudah tua tahun ini. Sekitar 70 tahun. Dia tersenyum seperti bunga saat melihatnya. Melihatmu dengan sangat ramah. Jati dia mengumpulkan beberapa ketegangan dan khawatir tentang pernikahan kecil yang diadakan. Setelah makan malam, meluncurkan dua sisi keluarga Huong adalah putri mempelai wanita di pesta itu. Ini sedikit sedih dan sedikit lucu saat aku melihat ibuku bersama pria lain, tapi tidak dengan ayahnya. Sedih rasanya mulai sekarang, ibunya harus membaginya dengan orang lain. Dan senang bahwa mulai sekarang ada satu lagi bantu dia lebih peduli pada ibunya. Sehingga Anda tidak sendirian di malam hari. Beberapa hari berikutnya, seluruh keluarga hidup bahagia. Dia menunjukkan cinta yang besar untuk putri istrinya. Setiap hari dia mengantar Huong ke sekolah, mungkin pergi ke dapur untuk memasak. Karena dia terlalu sibuk di toko untuk pulang, tapi 01 kebencian untuk mengeluh sama sekali. Karena itu, dia sangat percaya diri. Berikan aku padanya. Lalu suatu hari, kabar baik datang padanya dan dia kuat. Dia lelah belakangan ini, dan ada tanda-tanda morning sickness. Jadi dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan diberitahu oleh dokter bahwa dia hamil. Kehamilan dalam tahap perkembangan yang sangat baik. Anda sangat senang mendengarnya. Bawa pulang istrimu. Mereka pergi ke pasar untuk membeli banyak makanan enak. Untuk merayakan kehadiran baru seorang kelahiran Little Spirit, semua orang di lingkungan mendengar ini. AEAE juga mengucapkan selamat kepada pasangan yang terjalin ini. Sejak hari itu, dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Lebih mencintai istrimu, dia merawatnya setiap sedikit. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang berat. Dia bahkan memintanya untuk sementara berhenti bekerja di toko. Untuk tinggal di panti jompo. Anda sangat bersemangat. Karena dia dan istri sebelumnya tidak subur. Dan juga karena suatu alasan. Kalian berdua tidak hidup bersama terlalu lama. Terjadi perselisihan dan akhirnya perceraian. Orang sering bilang anak adalah ikatan suci. Ini membawa dua orang lebih dekat bersama-sama. Tapi jika tidak, itu sesuatu yang lain. Tahu suami saya mengkhawatirkan saya. Jadi dia sangat senang. Tapi akhirnya dia mulai merasa tidak nyaman. Karena Anda terlalu teknis. Itu membuat Anda merasa tidak nyaman. Mungkin karena itu adalah anak pertama dalam hidupnya. Itu sebabnya kau datang dengan sangat hati-hati. Dia tinggal di rumah dengan bosan. Jadi dia memutuskan untuk membuka kembali toko. Menjahit untuk menghilangkan kesedihan, tapi setelah berdiskusi singkat dengannya,
kedua pria itu memiliki sedikit perselisihan. Karena kamu kuat, dia menolak untuk membiarkannya pergi ke toko. Anda pikir ini akan mempengaruhi anak Anda? Dia juga memohon semua kata-kata dan masih tidak bisa. Mereka berdua tidak tenang, jadi mereka bertengkar. Seorang gadis seperti Huong baru berusia 13 tahun untuk itu dengan argumennya. Ini benar-benar menakutkan dan menghantui. Ibunya banyak menangis karena ucapan keras suaminya. Kamu kuat. Anda seharusnya tidak melihat istri Anda begitu hamil dan banyak menangis. Dia mendekatinya dengan lembut dan menghiburnya. Dia berjanji akan membiarkannya membuka toko. Dengan satu syarat ini tentang mempekerjakan lebih banyak wanita untuk membuat Anda bekerja lebih sedikit. Sangat menyenangkan untuk mendengarkan Anda. Dia memeluk suaminya dan bahagia di hatinya. Sejak saat itu, Huong tidak mendengar pertengkaran itu bersama lagi. Sampai bayi itu lahir. Dia jatuh di malam hujan. Saya sedang makan bersama suami dan putri saya. Tiba-tiba aku mendengar suara letupan. Dan kemudian ada air merah muda pucat bergegas keluar dari seter lukanya. Seluruh keluarga beranggotakan 3 orang itu panik. Dia berdiri dan memeluknya. Lari langsung ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa ini adalah cairan ketuban yang pecah. Jadi saya membawanya ke kamar saya dan harus menjalani operasi. Itu karena dia tidak bisa melahirkan secara normal. Karena anak dalam kandungannya hadir tebak-bas setengah pon 4 jam kemudian. Jadilah bayi mendapatkan dokter lari ke ruang pemulihan. Karena ketika bayi dikeluarkan dari rahim ibu, tidak menangis sama sekali. Saya pikir itu jauh dari rumah Huong ke rumah sakit. Jadi bayi di perutnya mungkin mati lemas. Semua orang di keluarga khawatir. Bahkan Anda sehat. Ayah potongan itu juga masuk ke sana dengan cemas menunggu. Untungnya, hasil akhirnya adalah ibu bulat. Semua orang juga senang. Di mana yang terkuat adalah yang paling menyenangkan karena anak pertamanya adalah seorang putra. Setelah pulang dia dirawat oleh kedua keluarga. Sangat sulit untuk memiliki kedua kakek nenek. Pertarungan hangat sepanjang hari, keluarga bahagia. Orang-orang hanya memperhatikan bayi. Tanpa berbicara tentang afek yang sama seperti sebelumnya, hanya aku yang bertanya pada Han setiap kali bertemu dengannya. Beberapa pertanyaan yang menarik lagi pula, itu tak masalah. Semua perhatian terfokus pada bayi di sisi lain. Beberapa waktu duduk di kelas, itu tidak bisa fokus pada belajar, karena dia mengingat senyum seluruh keluarga. Untuk kekuatan bayi dan itu mendapat mata murah. Pingsan atau menyipitkan mata dari ayah tirinya permeable keluar. Waktu juga 5 tahun berlalu dengan cepat. Bayi itu sekarang berusia 5 tahun. Huong menjadi seorang wanita muda yang cantik. Keluarga Huong masih sama. Masih ada konsep penghinaan laki-laki. Kekuatanmu berubah. Itu membuat Anda merasa terkejut. Tapi Huong juga sudah terbiasa dengan ini. Anda tidak merasa aneh. Karena dalam 5 tahun terakhir, dari gadis polos yang penurut, menjadi orang yang kurang banyak bicara, dingin sepanjang hari, Anda hanya makan dan belajar. Terkadang saya membantu ibu saya dengan pekerjaan rumah. Anak itu juga sangat penurut. Dia mengikuti saudara perempuannya sepanjang waktu. Di rumah favoritku, karena sebagian besar dimiliki oleh BPK. Hal ini ditonton oleh Huong. Makan, mandi dan tidur semua diurus oleh Huong. Pria kuat sibuk dengan pertukangan. Ayah mertuanya meninggal 2 tahun lalu. Karena usia tua dia pergi dengan damai. Saya tidur 1 malam sampai pagi dan tidak pernah bangun lagi. Seluruh keluarga berduka. Tapi waktu juga membuat orang tenang. Hanya untuk waktu yang singkat dia masih sama. Dia selalu sibuk dengan toko jahitnya. Sekarang ada cabang lain. Jadi dia jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Atau lebih tepatnya, bisnis Anda semakin maju. Bukannya hanya bisa menjahit gaun panjang, sekarang dia dalam bisnis sutra dan memiliki pabrik tekstil sendiri dan peternakan ulat sutra. Saya pikir keluarga ini sangat bahagia. Tapi di mana hanya sebuah tragedi hanya di keluarga ini. Saya tidak mengerti mengapa akhir-akhir ini dia kuat dan dia terus berdebat satu sama lain dengan keras. Langsung ke intinya, tetangga di dekatnya mendengarnya mengumpat keras. Dia mengumpulkan yang jelas dan kemudian ada kembung. Terakumulasi dengan teriakan 7 bar. Semua orang di dekatnya mendengarnya menangis. Jadi saya berlari untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika saya tiba, saya melihat Anda sepotong.
Dia memegang rambutnya di satu tangan, menyentak kembali ke belakang dan kakinya menendang sekantong debu ke punggung istrinya. Para tetangga melihat itu juga tujuh mencengangkan karena tindakan ini. Ada beberapa pemuda yang melompat untuk menghentikanmu kuat. Mereka takut jika terus bertengkar, Mbak Su akan kehilangan nyawanya. Ini juga kebetulan. Pada kesempatan seperti ini saya sibuk pergi ke sekolah dan tidak di rumah. Dia cukup kuat bagi beberapa orang untuk menariknya menjauh dan memeluknya erat-erat. 6 orang di sebelah melihat itu. Cepat bantu dia berdiri. Dia bertanya, jika kalian berdua punya masalah, bicaralah perlahan. Kenapa kita berjuang keras seperti ini? Dia menangis dan menangis. Aku hanya menjawabnya dengan 6 suara basah. Kamu tidak melakukan apapun padanya. Keenam, saya baru saja kembali dari toko. Ketika dia melihat saya, dia melompat untuk memukul kantong debu. Tanpa mengatakan satu alasan pun, Nona 6 apa yang dilakukan pria kuat itu untuk memukuli istrinya begitu parah? Seolah tidak ada tetangga yang menghentikan mereka tepat waktu. Dia dipenjara karena pembunuhan itu. Kau dengar aku? Begitu guru selesai berbicara, dia meninggikan suaranya. Katakanlah Anda tidak memukuli orang. Tidak ada alasan. Guru, Anda pikir itu tugas Anda sebagai seorang istri. Dan aku lelah bekerja sepanjang hari. Anda pulang dalam keadaan lapar dan ingin pingsan. Saya pergi ke dapur untuk 6 kali makan dan tidak ada kotak yang tersisa. Makanan juga tidak ada. Apakah Anda pikir ada istri seperti dia? Aku sangat marah. Dia segera menjawab, jika Anda pergi bekerja sepanjang hari, saya memiliki waktu yang sulit. Berada di luar toko sepanjang hari. Di mana saya? Anda menangkap saya melakukan itu. Dari saat kami kembali bersama sampai sekarang. Kau tahu aku terlalu sibuk untuk istirahat. Aku tidak peduli tentang itu sebelumnya. Lalu kenapa kau menyalahkanku sekarang? Saya memiliki hal-hal ini. Dasar jalang, berani-beraninya kau mendebatku lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Dia bilang dia masih berjuang. Keluar dari cengkeraman orang-orang yang menemaninya, tapi kekuatanmu sendiri. Jangan lakukan itu lagi dengan 2 pemuda. Bu Na melihat itu dan langsung meninggikan suaranya. Kalian berdua, setiap orang memiliki sesuatu yang salah dengan orang itu. Saya mengumpulkan sekarang sebagai seorang istri. Kau harus mengurus pakaian untuk suamimu. Jangan terlalu gila kerja. Itu membuat keluarga gelisah. Nyonya 6 mengatakan dia selesai merekam dan menoleh ke arahnya dengan tajam. Jangan terlalu berkepala panas sekarang. Jika ada, perlahan-lahan berbicara dengan suami dan istri bersama-sama. Tapi itu bukan masalah besar. Sekarang tekan keluar. Tidak benar bertarung seperti ini. Pasangan perlu berpikir untuk satu sama lain. Tahu bagaimana memegang kedua sisi kami berbagi hal-hal kecil besar dan kecil. Itu suaminya. Berhenti mengumpulkan, terbang masuk dan masak. Beri makan, kecilkan api. Dia menjawab dengan suara keras, saya tahu Anda berusia 6 tahun. Dia berkata, dia pergi ke rumah untuk membuat makanan. Dan dia kuat, dia berusia 6 tahun di rumah atas. Mengajarkan etika suami istri, dia mengumpulkannya di bawah untuk membuat makanan dan air mata terus berjatuhan. Mengapa Anda berubah begitu banyak? Anda tidak begitu mencintainya sebelumnya. Huong pulang sekolah siang hari, makan malam juga sudah disiapkan. Aku bisa melihat ibuku diam saja hari ini. Aku tidak bertanya seperti biasa. Rasanya sedikit aneh. Masuk ke dalam. Kulihat Bosu sedang menyiapkan nasi di meja. Dia pergi untuk membantunya. Dia baru saja menyentuh lengan ibunya ketika tiba-tiba dia menyentak wajah kerut. Dia juga panik dan berlari untuk bertanya. Ibuku sedang sakit. Aku hanya menyentuh ringan tanganmu. Di mana kau kesakitan? Tanpa ibu dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia menggandeng lengan ibunya dan menarik bajunya. Dia ngeri melihat di lengan ibunya penuh memar dengan 5 jari di atasnya. Tanya langit dan bumi. Tangan ibu Disa memar sekali. Saya pergi ke rumah saya di pagi hari. Mobil ibu tersandung lubang di mana persimpangan di ujung gang Italia. Anda tahu ada banyak lubang. Itu sebabnya aku jatuh dan melukai semua orang. Jangan berbohong padaku. Kamu bukan gadis yang tidak tahu. Ibu, lihat. Saya memiliki 5 jari di tangan saya. Katakan siapa dirimu.
Kau yang membuat kura. Aku bilang tidak ada yang melakukan apapun padaku. Mengapa Anda terus melakukan begitu banyak? Ayo duduk dan makan bersama ibuku. Jika Anda tidak memberitahu saya siapa, saya tidak makan nasi. Dia tahu jika Anda mengatakannya. Ini pasti akan menemukan Anda kuat. Saya ingin keadilan untuk Anda, tapi dia baru berusia 10 atau 78 tahun. Tidak mungkin dia bisa. Hanya untuk tubuh. Huong, kataku dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Di luar dapur terdengar suara yang tidak asing. Jika aku memukulnya, kenapa? Dia melihatnya berdiri di depan pintu. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Jika Anda mendengarkannya, Anda akan marah. Apa kamu memukuli ibuku? Hak untuk menjadi seorang ayah. Aku akan selalu mengalahkanmu, bahkan jika aku ibumu. Kau bukan ayahku. Jangan mengambil yang benar. Bicaralah padaku seperti itu. Dia sangat marah dengan kata-kata Huong. Dia mengangkat tangannya untuk mengubur Cho Huong telinga. Kemudian anak laki-laki itu paksa dari luar datang ke pelukan Huong, yang berteriak buat dia goyah dan pergi. Anda hati-hati untuk saya. Anda tidak kehilangan apapun. Bicaralah padaku seperti itu. Suatu hari saya akan memukuli ibu dan anak saya sampai mati. Setelah selesai, dia mengambil sirkuit di rumah atas. Dia berlari untuk memohon padanya. Hentikan. Ibu dan ayah bertengkar kecil. Dia terlalu marah untuk memukulku dengan enteng. Saya tidak punya bintang. Jangan macam-macam lagi. Aku bilang kau menyebabkan masalah. Aku dipukuli olehnya. Itu yang ibu katakan. Lihat. Tanganku memar dan bengkak. Seberapa ringan itu? Kau selalu seperti itu. Terus menatapnya. Lihat sekarang. Ini semua barang yang dia berikan padaku. Setelah selesai ia memalingkan wajahnya. Biarkan dia berdiri di sana dan memanggil namanya. Bawa sepeda Anda ke halaman. Dan lari sangat marah. Kenapa kau harus tahan dengannya seperti itu? Jika kamu adalah Huong, aku tidak akan hanya menunjukkan wajahnya. Paling tidak, ada baiknya untuk melewati orang-orang bah ini. Bah penuh dengan mobil yang sibuk. Lalu kami berhenti di depan sebuah taman kecil. Namanya Kuo Park. Sungguh, itu hanya tempat dengan beberapa bangku. Itu ditempatkan di sekitar danau kecil. Ini adalah tempat di mana pasangan saling mencintai. Pilih tempat yang ideal untuk berkencan. Huong juga datang ke sini bersama pacarnya. Beberapa kali, bicara tentang pacar Huong. Saya lulus pada waktu yang sama dengan Anda. Pacar Huong adalah Tran Kuo Kiu. Kalian berdua bertemu untuk pertama kalinya. Ada kesan yang mendalam tentang munculnya musuh. Meskipun di luar Huong berpakaian sedikit pedesaan tapi sebagai gantinya, wajahnya tampak cantik. Aku menyukainya sekarang. Tidak ada yang lebih sempurna. Oleh wajah Tuan Tu penampilan tampan saat kalian berdua pergi bersama semua orang bertepuk tangan untuknya sebagai anak laki-laki dan perempuan berbakat langit biru pasangan temukan kursi di dekatnya dan duduk. Air matanya mulai jatuh lagi. Meski kau sudah berusaha keras menahannya. Tapi tidak bisa tiba-tiba di depannya ada sekantong handuk kertas. Dan suara yang dalam muncul kenapa aku menangis karena kau terlambat? Nikmati dan lihat ke atas. Aku melihatnya berdiri di sana dengan wajah penuh heran. Tiba-tiba menangis melompat untuk merangkul kanan hanya dalam pelukanmu. Anda bisa merasakan kehangatan yang tak terbatas. Ia duduk di bangku dan bertanya, mengapa kau begitu sedih? Melihatmu dengan mata dipenuhi air. Bibir itu menjawab, aku bisa melihatmu menangis seperti ini. Apalagi yang harus ditanyakan? Jika Anda mendengar itu, tertawalah. Aku menggodamu untuk bersenang-senang. Jeti, apa gunanya duduk di sini menangis ini sangat tragis. Angkat tangan dan gosok mata. Dia berani memukuli ibuku sampai ke tulang. Dan aku bertengkar dengannya. Ibuku masih membela dia. Dia tidak akan membiarkan saya menyentuh pembayar. Dia pria yang kau katakan sebagai ayah tirimu, kan? Dia mengangguk dengan wajah sangat marah. Dia melihat itu dan berkata mungkin aku salah tentang apa yang dia maksud. Seperti yang kau pikirkan dia menghentikanku karena alasan lain. Apa alasan untuk sekam? Dia jelas menghargai dia lebih dari putrinya. Ini usus saya. Ketika dia mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seperti itu, mengapa pikiran Anda begitu sederhana?
Aku memintamu sekarang jika Anda mendengarnya. Angkat wajah Anda. Aku melihatmu menunggu pertanyaannya. Anda dan dia lebih besar dari dia, tentu saja. Jadi saya bersamanya. Semakin kuat juga dia. Jawab di sini. Huang baru mencurigai bahwa kehendak yang benar sedang mencoba menyiratkan sesuatu. Kamu diam wajah menunjukkan rasa malu. Karena kurangnya pemahaman dan perilakunya. Ia tersenyum lirih dan melanjutkan. Anda mengerti, bukan? Secara fisik dan fisik, saya kalah darinya. Jika dua orang bentrok, akan dirugikan. Jadi sudah sepantasnya ibuku menghentikanku melayang. Tugas seseorang adalah menjadi seorang ibu. Anda harus menjaga anak Anda tetap aman. Bagaimana Anda bisa membiarkan dia menyakiti Anda? Sekarang aku mendengarkanmu. Pulanglah agar aku tidak terlalu khawatir. Minta maaf kepada ibumu segera. Dia pasti gugup sejak kau pergi. Ia tersenyum dan mengangguk saat ini. Aku tahu, tapi ini masih pagi. Biarkan aku duduk di sini dan bermain sebentar. Aku melihat jam dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 16:00. Langitnya juga cerah. Jadi dia mengangguk pelan hingga membuat Huang tertawa bahagia. Mereka berdua berpelukan dan duduk di sana. Ketika saya kembali, saya mengambil sepeda motor saya. Berlari perlahan ikuti sepeda Huang, dia membawanya ke pintu depan. Aku melihat Huang mengemudi, masuk ke dalam lalu putar balik mobilnya. Dia tinggal di rumah dan melihat putrinya kembali. Rasanya tak ingin pulang dari sore tadi, pergi ke halaman dan menonton. Aku takut putriku akan marah dan berbuat salah. Aku masuk ke dalam rumah dan melihat ibu duduk di depan pintu. Dengan wajah khawatir matanya merah, pembengkakan itu membuat Huang merasa bersalah padanya. Itu juga karena kekanak-kanakanmu, yang membuatnya hanya dalam satu sore ini seperti mendapatkan 10 tahun. Dia berjalan di sebelah ibunya dengan suara kecil. Bu, di sore hari, putri saya agak berat. Maaf mengganggumu. Anda lihat, putri saya tahu salah. Jadi aku tidak marah padanya. Kamu tahu putri Anda dulu sangat pengertian dan berbakti kepada Anda. Dia tidak akan meninggalkan rumah dengan sedikit kemarahan. Anda hanya berpikir terlalu banyak. Dia menutup dengan senyum lembut. Aku tidak marah padamu. Aku tahu kau mencintaiku, itu sebabnya kau melakukannya. Ayo, mandi dan makan. Dia tersenyum dan memeluk ibunya. Kemudian melihat sekeliling rumah dan bertanya, di mana dia? Bu, saya belum melihat paman saya sejak sore. Aku pasti datang ke rumahmu untuk 5 minuman lagi. Maka lebih baik, aku tidak ingin melihat wajah kasarnya. Hanya terlihat kesal. Mari kita mengambil napas ke dalam ruangan. Dia duduk di sana menggelengkan kepalanya dengan sedih. Bagaimanapun, ayahku selama bertahun-tahun seharusnya normal. Tapi kenapa Sao sekarang menjadi musuh seperti ini? Dia mundur ke kamarnya. Saya dapat melihat bahwa gadis kecil terobsesi dengan model mainan ini. Saya membelinya beberapa hari yang lalu. Bahkan jika sesuatu terjadi di rumah, dia masih riang seolah tak tahu. Anda adalah seorang anak dan Anda sudah tua. Jadi aku hanya bisa berduka di hatiku. Dia keluar untuk menyiapkan nasi tepat pada waktunya. Kami berjalan menyusuri lorong dan makan malam yang menyenangkan bersama. Untuk merasakan ini bukan keluarga yang membutuhkan seorang pria. Itu tidak aman dan nyaman. Meski hanya kau dan aku, itu cukup hangat. Dia juga sepenuhnya dirawat oleh ibunya. Seperti orang normal lainnya. Tidak ada ayah sepertimu. Dia mabuk malam itu. Biarkan temanmu pulang. Ketika dia mendengar pintu berdering, dia segera keluar. Saat kau melihat istri dari rekan Mura, ucapkan salam. Lalu pergi. Dia kesal saat melihat pemandangan itu. Yang minum adalah kamu. Yang menderita akibatnya adalah Anda. Dia menariknya dengan keras ke dalam kamar. Lalu ambil handuk kecil dan sepanci air hangat. Membawanya ke kamar untuk membersihkan suaminya. Sedang membungkuk tiba-tiba dia duduk dan menekannya di tempat tidur. Saya ingin melakukan hal-hal menikah. Normal dengan kekuatannya. Aku yakin kau tak akan bisa menolak. Tapi untungnya dia mabuk sekarang. Jadi Anda hanya perlu menarik embar. Adalah bahwa dia jatuh dan berbalik ke samping. Dalam gelombang seks yang tidak puas kau sangat marah. Dengan mata terbuka, ia mengumpat. Apa yang kau lakukan?
Anda sedang makan hati lobster berwajah beruang hari ini. Beraninya kau menolaknya. Ketika dia melihatnya seperti itu, dia takut pada biru. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu kuat. Selama bertahun-tahun dia minum, tapi tidak pernah menyerangnya seperti di siang hari aku pernah mengatakan itu kepadamu. Kenapa dia begitu buruk hari ini? Mungkin karena sore hari. Pinjam uang yang tak akan kau berikan atau saat dia berdiri sekitar 2 meter darinya. Kamu mabuk, kamu pergi tidur. Itu tidak akan berhasil hari ini. Aku sedang sakit perut. Aku menyuruhmu datang ke sini, anjing. Kau berani menolakku? Aku akan memukuli ibumu sampai mati. Ia berusaha keras berdiri dengan tatapan tak bersemangat. Itu membuatmu takut. Lari ke pria kekuatan tidur ambel itu. Tapi aku belum mengambil 3 langkah. Kau kuat karena terlalu mabuk, membuatmu jatuh ke tanah. Anda lihat. Ada apa dengan Anda? Mari kita perlahan-lahan mendekat. Dia bisa mendengar dengkurannya yang mantap. Kau juga sedikit lebih yakin. Lalu buka pintunya dan pergi. Ia berbaring di tanah dengan tidur nyenyak. Aku tidak ingat apapun lagi. Padahal, masa muda seorang wanita itu pendek. Tahun ini, dia berusia sekitar 50 tahun. Jeti menstruasinya mulai muncul setiap bulan. Mengering penyebab itu Anda tidak lagi memiliki keinginan untuk fisik. Jeti di kamar tidur. Jika Anda kuat, Anda sepanas sapi. Dan Anda berada dalam krisis fisik. Karena tubuh bagian bawah sakit seperti terbelah 2. Sejak itu, dia takut dia menyentuhnya. Suami istri tidak lagi harmonis seperti dulu. Kami bertengkar sepanjang waktu. Keesokan paginya dia bangun. Aku melihat rasa sakit di sekujur tubuhku. Melihat ke belakang, saya melihat. Aku berbaring tengkurap di tanah yang dingin. Ia bangkit dan mencoba berpikir. Apa yang terjadi kemarin? Aku tidak bisa mengingat selamanya. Anda pikir itu terlalu sulit? Lagi pula itu tidak masalah. Pakaian penuh bau alkohol, dia pergi ke lemari untuk mengambil satu set lagi untuk mandi, baru saja pergi ke kamar mandi. Aku bisa mendengar suara nyanyian. Anda sedikit kesal di sana. Saya mandi pagi-pagi dan bernyanyi. Itu membuat orang mendengarkan dan ingin menjadi gila. Seluruh rumahnya tertutup. Hanya ada satu kamar mandi yang dibangun di belakang. Jeti terkadang agak merepotkan untuk mandi dulu. Mandi nanti. Kamar mandi terbuat dari daun di atas tanpa atap di pedesaan. Orang-orang di sini menyebutnya pemandian terbuka. Tiba-tiba ia berdiri menatap pintu kamar mandi karena di atasnya hanya menggantung lubang kecil dengan jari Anda. Dia berdiri di dekatnya melihat aku bisa melihat bagian dalamnya. Sudah cukup baginya untuk menjadi pemalu dan karismatik. Ia berjalan pelan ke pintu dan melihat. Dia menuliskan mulutnya yang menjijikan seolah mendambakan khas akan tubuh. Di dalam, Huong masih mandi tanpa menyadarinya. Di luar, ada iblis berwujud manusia. Sedang berdiri berkeliaran di tubuh telanjangnya sudah lama sekali. Dia tidak bisa lagi melayaninya dengan memuaskan. Seperti saat kita pertama kali menikah. Berkali-kali dia juga ingin keluar untuk menyelesaikan fisiologi, tapi Anda tidak memiliki sepeser pun dalam diri Anda. Pabrik kayu Anda mengalami syok berat karena teknologi modern. Orang-orang menyukai besi, furnitur aluminium, stainless steel berbagai jenis warna, tapi siapa yang peduli dengan kayu sederhana? Dia tidak membuka mulutnya meminta uang, maka Anda tidak berani berbicara. Jadi ia harus menekan keinginannya sendiri. Apakah itu hari ini Anda juga dapat melihat tubuh 01 piece? Cadar putri istrinya membuat seks dalam dirinya meledak. Anda tidak bisa mengendalikan pikiran Anda. Ia mendorong kasar tangannya ke pintu kamar mandi. Huong sedang mandi ketika dia berbalik. Aku melihatmu datang dengan kuat. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Kuat untuk tidak menjawab. Itu hanya menatap dada bulat. Dia rapi dan kemudian berlutut untuk menekan tanah dan bermain kartu karena terlalu tiba-tiba untuk kembali. Ini seperti menangis minta tolong dari luar. Tapi sekarang tidak ada ayah di rumah. Mereka pergi ke pasar atau bekerja. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Anda seusia ayah saya. Kamu tidak kasihan pada ibuku. Kau berani membuatku muak. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengisi. Dengan dua lengan lemah yang bertarung tidak teratur ke dalam orang-orang, lalu tertawa dan menjawab, kamu baik? Kamu berteriak.
Tidak ada orang di rumah yang menyelamatkanmu. Ibumu tidak bisa melayaniku. Biarkan putrinya melayani saya hari ini. Itu pasti. Mengapa Anda mengatakan itu salah? Kau bangsat. Dia melepaskannya ketika ibu saya kembali. Saya akan berkata, biarkan dia pergi. Pak, menurutmu kenapa ibumu berani? Ini terungkap. Ibumu hanya memiliki lebih banyak air muka. Ibumu sangat bangga dengan penampilannya. Kau juga tahu itu? Bahkan jika dia mendengar Anda menceritakan kisah ini, nasinya juga sudah matang. Apa yang kau lakukan padaku? Air mata Huong jatuh di pipinya yang memanjang tapi di wajahnya tidak ada rasa takut. Di kepalaku muncul beberapa gambar yang telah Anda lihat dan dengar baru-baru ini. Tersenyum sedikit, kemudian dengan suara tenang. Dia bilang ibu saya tidak berani melakukan itu dan nenek Amerika saya baik-baik saja. Saya yakin dia akan berdampak pada Anda. Kamu kuat. Pertanyaan keluar dari mulut. Itu sebabnya binatang itu meraih tubuhmu. Tiba-tiba berhenti. Tapi lepaskan Huongra, kenapa kau bisa tahu asparagus Amerika menatap lurus wajahnya dengan mata menghina perlahan duduk. Ambil handuk yang tergeletak di tanah. Bungkus dan katakan ini luar biasa, bukan? Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. Langit melihat jarum dibungkus, dan akan ada hari. Ini baru saja keluar. Anda tidak peduli mengapa saya mengenalnya. Yang perlu Anda ketahui sekarang adalah hubungan yang meragukan itu. Anda harus segera berhenti. Jika tidak, Anda akan mengerti. Jangan kau anjing mengancamku. Dia dan saya tidak memiliki hubungan yang ambigu. Jangan mengada-ada. Huong masuk ke kamar mandi ganti setelan lain dan berjalan keluar. Dan dia masih duduk di sana bingung. Dia menyeringa dan berkata mengapa tidak berhubungan seks. Dan dia pergi ke sungai setiap malam untuk melakukan sesuatu. Tidak ada hubungan. Bulan apa? Dia juga mengambil uang ibuku dan memberikannya padanya. Apakah Anda pikir saya buta atau sesuatu? Saat sang ibu mendengarnya, tangan dan kakinya mulai gemetar. Beraninya kau mengikutiku? Apa kamu yang tidak berani aku lupakan? Pabrik kayu lusuhmu sepertinya akan segera tutup. Bukankah itu benar pria berbakat tanpa orang Jerman sepertimu? Apa itu? Itu masih hidup di zaman modern seperti sekarang ini. Saya berkata, katakan apa pabrik kayu Anda? Mereka sudah tua, cepat atau lambat mereka akan bangkrut. Kau tak bisa menyelamatkannya, katanya sambil tertawa. Aku suka menatap lurus ke wajahmu. Kalimat yang melekat di rok wanita anjing ini. Kau tak berhak menghinanya. Dasar setan kecil. Aku harus mengajarimu sesuatu hari ini. Yang baru dia bilang dia kuat dan duduk. Untuk mengubur di wajah Huong tapi dia tidak menunjukkan sifat yang disebut ketakutan. Angkat wajahmu biarkan dia memukulmu dengan marah Anda mencobanya. Suaranya menggeram, membuatnya sedikit ragu. Aku tahu aku di atas angin. Huong melanjutkan. Itu yang aku takutkan. Tidak ada salahnya aku mengatakan itu. Ibuku menebus hilangnya pabrik kayumu. Satukan semuanya. Anda hampir selalu memiliki rumah baru. Ini bukan tentang menempel pada rok wanita. Kau tahu siapa dirimu, bukan? Wajah ibuku nyata. Jati saya baru. Biarkan dia tahu tentang perselingkuhan milikmu di luar. Dia tahu tentang ini. Anda hanya memiliki air di jalan. Seharusnya sekarang, Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Setelah mengatakan itu, Huong dengan berani pergi. Meninggalkan adalah kemarahan. Ke kakinya yang dingin kuat memang benar Huong berkata tidak salah dengan detail apapun. Dia sebenarnya berselingkuh dengan seorang wanita. Di tepi sungai menghitung keduanya telah berburu bersama selama lebih dari setahun. Bahwa tidak ada yang tahu. Dia adalah seorang wanita tunawisma. Tidak ada tanah untuk membangun rumah. Dia hanya datang ke sini dari desa terpencil 3 tahun lalu. Saat itu, dia juga membawa seorang putra. Saya di usia sekolah, datang ke sini untuk membeli dan tinggal di kapal gantung penuh serba-serbi. Jika Anda bertemu dengannya, Anda akan langsung menyukainya. Karena Hani sangat cantik penampilan menarik bicaralah dengan lembut, dan biarkan dia menyentuh Anda. Belum lama ini, aku jatuh cinta padanya seperti rokok. Jati kalian berdua mulai selingkuh. Sampai sekarang agak kabur. Setiap bulan dia memberinya beberapa juta dolar. Jaga anakmu sendiri. Kalian selalu bertemu di malam hari.
hanya untuk memuaskan seksualitasnya yang sesat. Ini seharusnya ditutupi olehnya. Selama lebih dari setahun sekarang, tapi aku tidak menyangka akan ketahuan oleh anak baru itu. Itu juga mengancammu. Ini memalukan. Ia mengertakkan gigikan dan berbisik. Apa yang dia tahu? Kau dalam masalah besar kali ini. Cepat masuk ke kamar dan menutup pintu. Dia menghembuskan nafas lega. Itu membuat orang menggunakan diri mereka sendiri. Pada saat ini wajah Huang menunjukkan ketakutan. Kau sudah berusaha menahan diri. Untungnya, dia memiliki tangannya sebelumnya. Jika tidak, itu dianggap jalan buntu. Itu 2 hari yang lalu. Aku punya janji untuk menemuimu di sungai. Kalian berdua bersenang-senang berbicara. Setelah melihat bahwa hari sudah gelap, dia akan membawa Huang kembali. Tapi Huang tidak mengambil tinta untuk mengatakan hotelnya jauh dan gelap. Rumah saya baru-baru ini. Saya menjalankan ilusi bahwa saya akan pulang dan melakukannya. Apa yang Anda lakukan untuk kerugian? Berbahaya bepergian di malam hari, loh. Kamu laki-laki dan aku perempuan, Sao dapat membedakan jauh dari dekat jam? Mungkin ada hal kecil. Bawa pulang pacarmu dengan selamat. Saya tidak bisa melakukannya atau apapun. Jangan membantah. Aku marah padamu. Aku hanya ingin kebaikan untukmu. Selain itu, ibumu juga berdagang di dekat sini. Jika sudah terlambat, pergilah ke tempat ibumu. Silakan tidur selama 1 malam. Huang tidak merasa berkecil hati, sebaliknya, saya bahkan lebih marah. Dia berpaling tampak marah. Terlihat sangat lucu. Aku tahu dia gadis yang kuat dan memiliki opini politik apapun yang Anda putuskan. Jangan. Bagaimana saya bisa berubah pikiran? Dalam segala hal, aku membungkuk untuk memohon padamu. Oke, bisakah kamu kembali dulu? Tidak ada yang terlalu sulit. Efek saat mendengarnya. Ia berbalik sambil tersenyum dan menjawab dengan cepat. Lalu kamu pergi. Hari mulai gelap. Apakah rumah Anda menjual makanan yang dipanggang? Tidak. Ibuku membuka toko penjahit. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Mengapa Anda mengatakan itu sekarang? Tertawa, mengarahkan tangannya ke wajahnya. Lihat dirimu, kamu telah belajar membunuh, kan? Maksudku, rumahmu menjual makanan yang dipanggang atau semacamnya. Dan Anda membalik wajah Anda seperti bersulang. Aku memahamimu. Kyle bisa ngomong. Dia mengangkat tangannya untuk memberiku 1. Mobil melaju pergi secara terpisah. Huang marah sekaligus senang. Dia berpura-pura membawa mobilnya menyusuri sungai untuk menangkap angin sejuk. Aku bisa mendengar tawa. Di perahu besar di sebelah rai ini seharusnya normal. Aku berniat untuk mengabaikan pergi. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenalnya. Naik, kau jahat. Kau tidak sibuk hari ini. Aku pingsan denganmu. Suara seorang wanita yang jelas. Orang ini aneh. Aku harus memberimu uang bulan ini. Lebih untuk Anda. Kecil saya pikir itu akan menjadi 1 bulan lagi. Ketika wanita itu mendengarnya mengatakan itu, suaranya bawel jeti. Aku sudah bilang, anak saya perlu membeli laptop. Untuk pergi ke perguruan tinggi itu sebabnya aku memberitahumu lebih banyak uang bulan ini. Saya memberi Anda semua uang saya setiap bulan. Tapi tidak ada yang tersisa. Kenapa kau punya cadangan? Saya harus khawatir tentang biaya kuliah setiap bulan. Biaya hidup dan kamar dan makan berapa banyak yang perlu Anda keluarkan untuk menghasilkan cukup. Saya harus meminjam uang untuk menebusnya kepada Anda. Kenapa kau begitu? Atau aku tidak ingin membantumu lagi? Itu sebabnya kamu. Benar, kan? Amerika. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Tapi sekarang kayu berfungsi. Anda mengalami beberapa masalah pasar. Bisnis adalah semua kerugian. Beberapa bulan ini yang harus Anda lakukan adalah mengambil uang dari toko penjahit istri untuk menebus kerugian. Tidak, Anda terjebak. Atau saya akan mencoba menunggu beberapa hari lagi. Saya akan mencoba menghasilkan uang memberikannya kepada Anda. Sayang wanita itu, nama saya Han, mendengarnya dan tertawa seperti Han memeluknya erat dalam sanjungan. Kamu tahu aku cinta kamu. Kondisi telah disepakati. Kalian berdua lanjutkan pertarungan. Hujan sudah setengah jalan. Perahu mulai bergoyang sedikit lagi bersamaan dengan rintihan lembut di malam hari itu membuat Anda berdiri di luar dingin. Semua cerita dari sebelumnya telah diterima dengan baik. Aku berdiri di luar dan mendengar 1 kata. Itu menjijikkan. Di permukaan, dia berpura-pura lembut dan mudah didekati.
buat ibumu jatuh cinta padanya. Sisi itu, dia memasang 2 tanduk padanya setiap malam. Sudah lama kamu tidak tahu. Itu trik. Seluruh keluargamu salah membacanya. Menginstruksikan mobil untuk menghapus sirkuit karena marah Anda baru saja berpikir. Jika Anda mengekspos dia, kamu tidak punya bukti untuk ditunjukkan pada ibumu. Agar kamu tidak lagi buta dengan nama jahat Kia sekarang, Anda hanya bisa mencoba. Jangan menarik tali dan menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Aku tak menduganya hari ini. Terkadang kita membutuhkan hal-hal ini. Untungnya, kau pintar. Itu hampir dimakan hidup-hidup olehnya. Aku sedang berpikir, tiba-tiba. Telepon berdering keras membuat Huang terkejut. Lihatlah telepon, itu nomor Anda. Huang menjawab telepon. Dia menceritakan segalanya untukmu. Apa yang baru saja terjadi? Kecuali dia berselingkuh. Kau tidak memberitahuku. Saya sangat khawatir tentang Anda. Aku bertemu dengannya di kafe di seberang sekolah. Anda baru saja lulus untuk berbicara. Ke tempat begitu dia melihat Huang. Dia berlari untuk memeluknya. Aku khawatir. Aku mendengarmu mengatakannya lagi. Jika Anda ingin takut, Anda beruntung. Huang sambil tersenyum lembut. Dia mendorongku keluar dengan tangannya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Orang-orang menatap kami seperti makhluk aneh. Saya tahu Anda dan saya berdiri di depan umum. Jadi biarkan dia pergi. Dia mendudukannya dan memberinya segelas air. Saya tahu Anda suka minum jus jeruk dengan lebih sedikit gula dan lebih sedikit es. Setiap kali saya pergi ke bar, saya memberitahu staf, menunggu Anda tiba. Minum jus jeruk untuk menjernihkan suara Anda. Senang bertanya padamu, ayahmu tidak merasa bersalah. Itu sebabnya dia membiarkanmu pergi. Saya tidak peduli apa yang tidak ingin Anda katakan. Saya hanya peduli jika Anda aman dan nyaman. Atau tidak. Sangat menyentuh mendengarnya. Aku benar-benar memahamimu. Kepribadian dan pikiran bahkan kebiasaannya kalian semua menebak dan mengingatnya dengan hati. Kamu sangat bahagia ketika Anda tidak memilih tanggal yang salah. Tiba-tiba dia mengangkat wajahnya untuk bertanya padanya. Saya sudah lulus sekarang. Gairah apa yang ingin Anda kejar? Bukan dengan kuliah. Anda tidak perlu langsung berpikir dan menjawab, "Aku tidak kuliah lagi, Bu. Aku harus menderita seumur hidup untuk menjagamu tumbuh dewasa." Sudah waktunya bagi Anda untuk memberitahunya. Dengan mewarisi profesi menjahit telah membesarkan keluarganya. Sebenarnya, Huang sudah memikirkan hal ini. Aku tahu aku akan lulus. Anda merasa tidak bersemangat. Profesi apapun, sama sekali saya hanya berpikir untuk membantu ibu saya. Itu harus menjadi keputusan akhir Anda. Adalah untuk mempelajari pengerjaan ibuku. Jika Anda mendengar itu sedikit menyedihkan. Aku ingin kau pergi ke perguruan tinggi dengan saya. Kau bilang aku mengerti kenapa keputusan ini ada di tanganmu. Itu juga sangat masuk akal. Tapi jika begitu, urusan kita. Temanku, aku tahu kamu tidak jauh jika saya tidak yakin apa yang aman untuk Anda. Tapi aku juga benar-benar memiliki penderitaanku sendiri. Bisakah kamu merasakan untukku? Jika tak bisa, apapun keputusanmu, saya juga tidak akan mengeluh atau menyalahkan Anda untuk apapun. Huang, apa yang kamu bicarakan? Aku juga tahu bahwa cintamu padaku sangat besar. Bagaimana Anda tidak akan menyerah pada saya? Aku langsung pergi ke tempat ibu untuk mengajaknya bicara. Lalu minta dia datang ke rumahku dan memintaku menikahimu. Setelah pertunangan, dia pergi ke Saigon untuk melanjutkan studinya. Apakah Anda pikir tidak apa-apa? Tai Huang tidak salah mendengarkan katamu kau melamarnya atau Sao. Anda mendengar saya menyebutkan ini sebelumnya. Saya pikir Anda ingin putus dengan saya. Karena Anda tahu Anda harus mewarisi profesi ibuku. Anda tidak dapat memberikan toko penjahit kepada siapapun yang mengelolanya. Untuk pergi ke magang lain, mata Huang berlinang air mata. Apa kau bahagia? Aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak menginginkan cinta akhir yang begitu sederhana. Jika Anda melihat Huang menangis, Anda hanya berdiri. Maaf, jangan menangis. Jika Anda tidak mau, aku tidak memaksamu untuk menikah denganku. Untuk pergi ke Saigon untuk belajar, maka kamu harus pergi. Ibumu bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk memberimu makan. 12 tahun aku tidak bisa melepaskannya. Jadi ketika ibumu datang ke rumahmu untuk meminta pernikahan, pacar saya sudah terlalu lama diam.
Saya pikir Anda mengatakan sesuatu yang salah. Itu menyakiti hatimu. Anda harus menangis begitu banyak, sampai saya mendengar Anda mengajukan pertanyaan kepada saya. Anda ada di gambar dan Anda tidak mengerti apa-apa. Anda lihat Huang sangat terkejut. Jadi dia tersenyum bahagia sambil menangis tapi ulangi apa yang saya katakan sebelumnya. Aku bertanya kapan ibumu akan menikah. Ini seperti naik ke 9 awan. Huang setuju menikahi Musa beberapa menit yang lalu. Anda berada tepat di sebelah jurang. Dan sekarang hanya satu dari kata-katamu dia melompat hingga 9 awan. Aku merasakan hatiku menari di hatiku. Iya, tergagap kembali aku akan segera kembali ke tempat ibuku dan menyuruhnya datang ke rumahmu besok. Apakah itu baik-baik saja? Jika Anda suka mendengarnya, tersenyumlah dengan lembut. Setidaknya kalian berdua tahu bahwa orang lain menyukaimu. Itu sangat senang. Organik pegang dia dalam pelukanmu dan cium dahinya dengan ciuman hangat. Kalian berdua duduk di sana berbicara lama sebelum putus. Siapa yang akan pulang? Dia pulang malam itu dengan sukacita. Dia menyanyikan lagu yang familiar, hidupku akan indah karenamu. Cintaku akan menjadi 1000 mimpi. Bulan yang bersinar untuk cinta kita. 1000 mil tidak jauh. Suara dipastikan Anda tahu bahwa Anda sedang bersenang-senang. Dia bergerak ke arah putrinya. Ada apa hari ini? Putri Anda bernyanyi dengan sangat bahagia. Tak kudengar kau bertanya seperti itu. Ia tertawa malu-malu dan menjawab, tidak masalah. Ibumu bernyanyi untuk bersenang-senang. Cowok kekuatan di belakang punggung ibunya menyela. Saya melihatnya pada tahun Via. Jika Anda melihat orang bernyanyi seperti itu, Anda sedang jatuh cinta. Apa itu cinta? Bu, apakah itu tentang iblis di film? Ki Suci yang agung, saya dan istri saya mendengar seorang anak laki-laki berusia hampir 6 tahun. Ketika Anda mengatakan hal-hal yang tidak bersalah seperti itu, Anda tertawa. Kau lihat di atas sana, Ibu, tunjukkan padaku. Ada di film sekarang. Sebesar itulah jatuh cinta pada iblis. Ketika dia melihat dua anak seperti itu, dia senang. Jadi dia tidak bertanya pada Huang. Satu hal lagi tentang sebelumnya. 3 orang makan dengan gembira, lalu kamu datang dengan kuat. Jika biasanya jika Anda kembali dari minum, Anda harus melakukan ini. Atau Anda harus melayani dia segala macam hal. Jadi aku pulang hari ini. Aku melihat ibuku sedang makan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Diam-diam masuk ke dalam kamar dan berguling untuk tidur. Saya tidak peduli jika Anda melihat itu. Dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Mereka terus makan dan berbicara. Ada perahu yang ditambatkan di tepi sungai. Lampu masih menyala di dekatnya. Tiba-tiba sebuah suara berbicara. Kenapa kamu di sini begitu gelap? Ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Suara seorang ibu berbicara dengan anaknya. Tidak ada orang lain yang benar. Ku dengar ibuku menanyakan itu. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Sang ibu melihat putranya berwajah serius dan sedikit ketegangan. Ini pasti membuat stres. Dia melihatnya dengan lembut. Bicara saja padaku. Saya punya pacar. Jadi mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Dan kau terus membuatku itu kupikir tak ada hal penting. Saya sedikit sedih untuk mengatakannya. Tidak tepat waktu, Bu. Lusa, saya harus pergi ke Saigon untuk mendaftar. Jadi aku akan ke rumahnya besok. Bisa kau bertanya? Apa maksudmu? Mengapa kamu terburu-buru? Apakah Anda memberitahu pacar Anda tentang ini? Saya memberitahu dia. Dan ibunya menjawab ya. Aku sedang terburu-buru untuk kembali ke sini dan berbicara denganmu. Aku tahu bagaimana menghitungmu. Aku tidak suka berpelukan. Hubungan yang tidak jelas. Saya tidak yakin saya bisa pergi ke sekolah. Tapi putri saya masih miskin. Aku ingin menikah sekarang. Kau tak punya uang. Segera menikah. Kau tahu aku khawatir. Uang membuat pernikahan. Aku tertawa dan memeluk ibuku. Aku tidak bilang akan menikahinya sekarang. Bu, maksudku, kau memintanya untuk membuat kita bertunangan. Adapun pernikahan, selama Anda lulus kuliah aku akan pergi bekerja dan mengurus diriku sendiri. Jangan khawatir. Ya, saya bisa melihat apakah Anda menghitung seperti itu. Tapi putri mana yang ingin kamu nikahi? Di mana namanya? Senang mendengar Anda menanyakan itu.
Saya pikir Anda tidak akan berbicara dengan saya, karena dia belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Aku bertanya terlalu banyak. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sejak ibu dan anak kami datang ke sini untuk hidup sampai sekarang, kau pernah menginjak daratan? Aku tidak tahu rumah ini. Dia dipilih dengan cermat oleh putra ibunya. Jetty, jangan khawatir. Tapi setidaknya beritahu saya apa namanya. Berapa umurnya, bagaimana situasinya? Kalian berdua mulai berbicara satu sama lain larut malam. Bicara tentang situasi keluarga dan orang-orang Hung. Bagaimana memberitahu ibumu ketika Anda mendengarnya? Anda melihat keluarga di sana juga berkecukupan. Dengan semangat anak guru itu mengangguk. Dia bahkan menyuruhku tidur lebih awal. Besok pagi, saya dan ibu akan segera pergi. Di sisi Huang malam itu dia berbaring di tempat tidur sambil berpikir aku tidak bisa tidur selamanya. Ketika dia tahu dia akan membawa ibunya ke rumahnya, dia bertanya. Dia memulihkan hatinya yang gelisah, tapi jika kamu tidak tidur malam ini saat Anda bangun, mata Anda akan menjadi gelap. Kamu terlihat buruk. Kamu tidak ingin memiliki ibumu. Aku melihat keburukanmu. Di hari sebesar itu, kamu pasti cantik. Buat ibumu bangga dengan putrinya. Berpikir sejenak, kemudian diam untuk tidur. Berikan kembali ruang. Biarkan katak di luar sana merangek. Keesokan paginya matahari tidak terbit, dan dia bangun. Pergi ke dapur untuk membuat makanan. Tiba-tiba terdengar teriakan di luar. Apakah ada orang di rumah? Ketika dia mendengar itu, dia naik ke atas. Dia melihat dua orang di pintu depan rumahnya, seorang pemuda, seorang wanita yang sebagian besar lebih tua. Dia mengenakan gaun hitam. Pada anak laki-laki di sebelahnya ada sekeranjang buah. Kue teh dibungkus transparan bag ini terlihat sangat elegan. Ketika dia keluar, dia tertawa. Dan kemudian dia menyapanya. Dia terkejut. Di depan seorang wanita cantik. Usia 4 minggu, tanya saya siapa yang harus ditemukan. Saudari, saya datang ke sini hari ini untuk menemukan orang tua bayi itu. Bicara tentang menjadi kecil. Segera mengerti apa itu dia tertawa dan berkata, mungkin ini yang Anda lakukan kemarin untuk putri Anda. Bersenang-senang bernyanyi sepanjang malam. Jika begitu, silakan datang dan duduk di rumah. Sang ibu mengangguk lembut dan mengikuti. Lalu dia masuk ke dalam rumah setelah duduk untuk menyesap teh. Kemudian dia mulai bertanya, Anda dulu bersama anak saya, kan? Ibu Huang dengan lembut bertanya padaku. Saya juga sedikit kurang gugup. Dia menjawab saya dan istri saya adalah teman sekelas. Jetty, kau juga bau, kan? Saya tidak punya anjing. Dia sedikit terkejut mendengar jawaban ini, tapi aku belum sempat bertanya. Kemudian ibunya turun tangan dan berkata, dia terlambat 1 tahun untuk sekolah, karena saya terlambat melahirkan. Usia Anda yang sebenarnya adalah usia 5 tahun. 1 tahun lebih tua dari putri Anda. Jetty itu Ra. Kedua ibu itu terdiam sekarang. Saya tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Lalu dia bertanya. Dia bertanya apakah Huang ada di rumah. Ada seorang anak di kamar. Jetty, Anda bisa memanggilnya keluar. Huang, keluar dari sini. Ada suara di ruangan itu. Aku sedang mandi. Aku menunggumu. Dia menyeringai pada orang di seberangnya dan berkata, dia sedang mandi, tunggu dia. Aku tidak tahu. Kakak, aku datang ke sini hari ini. Salah satunya adalah bertanya pada anakku Huangko. Dia bercerita tentang cinta kemarin, tentang cintanya pada istrinya. Jetty, saya datang ke sini hari ini. Lakukan apa yang diinginkan anak Anda. Sebelum dia kuliah mereka berdua telah membicarakan hal ini sebelumnya. Dia mengangguk tenang. Dia bertanya, Jetty, dari mana kamu berasal? Aku juga dekat. Saya biasanya grosir mengambang sepanjang hari di sungai. Meskipun tidak ada kekayaan, itu juga disebut cukup untuk hidup. Ya, apa yang keluargamu lakukan? Ibu kanan sebentar berdiri gambar 2 detik kemudian jawab dengan ringan. Aku dan dia sudah lama bercerai. Sejak temannya baru berusia 6 tahun. Jika Anda mendengarkan itu sedikit menakutkan. Karena aku rindu menyentuh rasa sakit orang lain. Baiklah, izinkan aku meminta kakek Kura untuk melanjutkannya. Ketika dia selesai berbicara, dia langsung masuk ke kamar.
Dia terjaga untuk waktu yang lama. Ia duduk bersandar di ranjang, memegang telepon seolah-olah memanggil. Dia mendekat dan berkata, silakan ganti pakaian dan berjalanlah dengan sopan. Keluar dengan saya. Saya sangat sibuk. Anda menjaga diri sendiri. Seseorang meminta orang ini untuk menikah denganku hari ini. Setidaknya Anda harus keluar dan menyapa. Satu kalimat begitu dia mendengar apa yang dikatakan istrinya. Dia duduk. Dia bertanya, seseorang memintaku untuk menikahi gadis gila itu. Dia mengerutkan kening dan tampak kesal. Kamu cukup kuat untuk mengatakan itu. Ayo, pergi keluar dan berbicara dengan orang-orang. Aku sudah mengubahnya. Keluar sekarang. Dia memelototinya dan menekan amarahnya. Pergi keluar. Ayo cepat. Aku tahu itu. Aku tahu kenapa kamu banyak bicara. Dia baru saja pergi. Pria kuat itu menyeruak dengan senyum puas. Anda pikir lebih baik jika Anda menikahi jalang itu. Tidak akan ada yang mengancammu dengan perzinahan. Ada kasus uang. Lebih mudah menambang istrinya yang bodoh. Dia tersenyum ramah pada kedua temannya. Aku menunggumu berpakaian. Dia sudah selesai. Kau dan aku tiba-tiba kemari. Jati saya belum siap. Ibuku tertawa dan menjawab, belum terlambat, Tuhan masih pagi. Kami telah berbicara untuk waktu yang lama. Tapi aku masih tidak tahu siapa namamu. Adikku senang dan kamu, begitulah penampilan saya di luar. Mungkin kau tidak jauh lebih tua dariku, kan? Berapa hargamu hari ini? Saya berusia 44 tahun ini. Mendes, kurasa aku benar. Kamu 6 tahun lebih muda dariku. Dua wanita sedang duduk mengobrol dengan gembira. Saya melihat Anda kuat datang. Kulihat mereka berdua sedang minum teh di tengah rumah. Tertegun, berdiri di sana. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dia berdiri di belakangnya. Kau tak tahu kehadirannya. Tapi masih tenang berbicara, ia duduk berhadapan dengan suaminya. Untuk melihatmu ketika dia muncul di depanku, kakinya jatuh. Mulut kaku dan tenggorokan tersedak. Mengapa ini kebetulan sekali? Dia menemukan nyonyahan. Jika Anda melihat lurus ke arah saya, berbalik. Ketika dia melihatnya berdiri di sana, dia berkata, sudah selesai dan Anda berdiri di sana. Kenapa kamu tidak datang dan duduk? Dia menjawab dengan ragu-ragu. Tangannya sedikit gemetar karena kegembiraan. Setelah keamanan penuh dari kedua belah pihak, kemudian dia memanggil dengan lantang di dalam. Apakah kamu sudah selesai? Keluar di sini. Dari dalam terdengar suara familiar seorang gadis. Buat nenekmu tersenyum, bayangan yang keluar dengan senyum cerah dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hari ini. Nikmati debut penuh ibu dari kanan. Dengan gaya sederhana dinamis, dia memakai kemeja putih di dada kiri disulam bunga mawar merah. Dan celana jeans hitam abu-abu, terlihat sangat sopan. Bayi keluar. Bu. Nyonya Han, dia menatap teman putranya dan senang. Dia menatap dengan anggun. Wajahnya yang halus, terutama kulit merah muda dan putih alami Chang ketika dia masih muda. Bu Han sangat puas dan diam-diam, puji putramu sangat terampil, pilihan pasangan hidup. Dia tersenyum bahagia dan dengan lembut memberitahu putrinya, Anda dan saya di sini hari ini untuk meminta Anda menikah dengan saya. Di pihak saya tidak punya pendapat. Semuanya akan diserahkan padamu. Tahun ini saya tumbuh dan menjadi sadar. Sisa hidupmu adalah pilihanmu. Bagaimana kalau begini? Apakah Anda ingin menjadi pengantin yang bahagia? Hati Huong gugup, jantungku berdebar seolah ingin copot. Sejauh ini, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke atas. Sekarang saya mendengar Anda bertanya. Malu laras mengangkat matanya ke kanan. Aku menatapmu seolah menunggu sesuatu. Saya yakin Anda sama gugupnya dengan Anda. Ia menatap wanita yang duduk di sebelahnya. Kanan terkejut. Dia sakitnya seperti mematahkan setiap usus. Wanita ini, bukan karena dia kekasihnya atau Sao. Ingat ketika Anda mengawasinya. Aku belum pernah bertemu wanita ini. Dia adalah orang yang mendapatkan uang. Nilainya selama setahun. Dan dia adalah ibu kandung dari kekasihmu. Atau Sao, mengapa semuanya baik-baik saja? Tiba-tiba seperti itu. Kedua orang yang tidak bermoral ini, salah satunya adalah ayah tiri. Dia akan menjadi ibu mertuamu. Tidak, Anda tidak akan membiarkan ini terjadi. Jika kau sudah memutuskan begitu,
Alismu berkerut untuk mengungkapkan ketidaknyamanan dan kebencian Huang. Kelembutan menyenangkan yang tidak ada lagi, tapi selain itu adalah wajah terowongan gas Huang. Dia menggunakan matanya untuk menatap lurus ke wajahnya. Suamiku kemudian melihat nama ayahnya. Dia menatapmu dengan matanya. Ini sedikit menakutkan, tidak sekuat sebelumnya. Dia duduk di sebelahku. Lihatlah gadis yang berdiri di sana dan dia tidak akan menjawab. Atau apapun yang Anda katakan, sentuh tangannya. Goyang ringan mengapa saya bertanya dan saya tidak menjawab. Dengar aku bertanya, hentikan semua pikiran di kepala Anda. Air mata terus keluar dari mulutku, aku tidak akan pernah menerima pernikahan ini. Tolong kembalilah pada Cho. Ia menoleh pada ibunya dan berkata cepat. Bu, saya punya kebutuhan mendesak untuk keluar. Jangan menunggu makan siang Anda. Baru saja selesai. Huang memeluk wajahnya dan berlari seperti hujan di luar. Mereka juga emosional tanpa kendali. Berdiri dan mengejarmu. 3 orang di rumah. Berdiri di sana menganga dengan pemindahan rumah sakit. Apa yang baru saja terjadi? Nenek musim gugur sangat terkejut ketika Anda melihat anak Anda begitu bahagia. Mbak Han merasa terhina. Untuk pertama kalinya saya pergi ke rumah seorang gadis. Saya memiliki mulut yang berbau susu. Saya tidak tahu sedikit aturan. Menolak begitu belak-belakan. Menurut pendapat Anda, putra Anda, dan gadis itu nyata. Itu bukan kekasih sepihak. Lalu dia berbohong padanya. Tapi kenapa dia baru melihatmu? Itu reaksi yang kuat. Mungkin adalah dia melirik pria kuat yang berdiri di seberangnya. Juga di sore hari. Ini luar biasa. Anda sangat melihat dia sedang melihatmu. Kemudian dia mengerjap dan memberi isyarat agar dia pulang. Mbak Han mengerti maksudnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah keranjang hadiah yang langsung menuju pintu. Dia mundur lagi secara tak terduga dengan aksi wanita Kia ini. Saya sopan sebelumnya. Ya, saya sopan. Hanya menyentuh sedikit. Secepat itulah Akora keluar. Dia mengumpulkan pikirannya. Jika dia tak mau pulang, tak apa. Orang yang tidak egois itu kasar. Itu hanya keranjang hadiah. Itu diberikan kepada orang-orang. Dan itu tidak berhasil. Aku menginginkannya kembali sekarang. Jika putri Anda pulang untuk menjadi pengantin, rumah itu pasti sengsara seumur hidupnya. Dia menjanjikan penghinaan. Dan kemudian masuk ke dalam dan memasak makanan cepat saji, pergi ke toko penjahit lagi. Pria kuat itu masih duduk di sana sambil berpikir. Sejauh ini Anda memiliki selalu diam, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Anda melihat kekasih. Setiap malam saya pulang ke rumah untuk melihat istri saya. Jantung bagaikan genderang singa yang terus berdetak. Untungnya, Huang hanya menolak untuk pergi. Tapi itu mengapung. Ceritakan semuanya. Biarkan saya merekamnya untuk Anda. Sepertinya sudah berakhir. Sejak aku berlari keluar rumah. Lalu jalankan sampai ada tangan Ai. Ikuti dia untuk membuatnya menahan suaranya dengan segera. Saya berharap saya dibuat. Sudah jelas bahwa kita berbicara kemarin. Sudah jelas. Dia tidak melihat wajah yang tepat. Ia memalingkan wajahnya ke sisi lain dan menjawab, tanpa alasan sama sekali. Aku tidak ingin menikahimu, itu saja. Tidak. Saya tidak percaya Anda berbohong kepada saya. Aku kehilangan kesabaran berteriak begitu keras. Orang-orang sedang sarapan di rumah, kemudian Anda dapat melihat keluar dan berbicara. Melihat sekeliling agak sulit untuk dikatakan. Dia berbalik untuk pergi. Lalu tarik tanganmu lagi. Miringkan kepalamu. Ikuti aku. Aku tak mau ini. Benar, rilekskan tangan Anda, ikuti. Kemudian Huang pergi ke tempat sepi di tepi sungai. Putar punggung Anda ke sungai. Dia berbicara dengan suara seperti orang asing. Kau ingin tahu segalanya. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda. Angin tiba-tiba kembali. Menatap lurus ke mata kanan yang mengertakkan giginya. Itu sebabnya aku menuruti saranmu hari ini. Itu karena ibumu tidak pantas mendapatkannya. Duduk buruk dengan ibuku. Keheningan yang mengandung rasa ingin tahu yang benar membuatmu rendah. Sikap Huang membuatnya sangat terkejut. Alasan terakhir yang saya dapatkan adalah suaranya yang tegas dan dalam. Dia ragu-ragu karena marah. Apa yang kamu katakan, Bu? Aku bukan seseorang yang bisa dengan mudah kamu sakiti. Malu di depanmu seperti itu? Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan ini, sangat keterlaluan. Bahkan jika Anda miskin, Anda tidak pernah mencuri.
Apa yang harus dicuri dari orang-orang yang hidup dengan masyarakat? Mengapa kita menggunakan kata tidak layak? Kau terlalu berlebihan. Matanya yang lembut setiap hari tidak ada lagi. Dan sebaliknya, mata itu terbakar. Tersenyum kecil dan menjawab, saya sangat menyesal Anda mengatakan salah. Orang juga ibumu yang pantas mendapatkannya, bukan aku. Terakhir kali kamu bilang bagiku, keluargamu hancur. Orang ketiga turun tangan untuk menghancurkannya. Itu sebabnya saya sangat membenci orang ketiga. Kamu selalu bilang kamu miskin untuk ibumu. Pagi-pagi sekali, besarkan aku dan beri aku makan. Tapi apakah Anda tahu ini? Orang ketiga kamu orang yang paling dibenci di dunia adalah ibumu. Dia yang ketiga, yang mencuri suami ibuku. Biarkan dia pulang dari tempat ibumu setiap hari. Aku memukuli ibuku tanpa ampun. Jika begitu, apa yang dia lakukan? Aku pantas duduk bersama ibuku. Huang mengucapkan setiap kata, seakan berteriak dalam sesegukan tersedak air mata yang dia tumpahkan membasahi wajahnya buat tanpa ampun. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Seperti yang saya ingat setiap baris dan reaksi pendiam ibuku saat aku melihat ayah tiri Huang melangkah keluar pikiran waras Anda tidak memungkinkan Anda untuk mempercayai kata-kata Huang tanpa bukti apapun. Anda berbicara omong kosong yang tidak bisa saya lakukan. Itulah yang terjadi pada suami orang lain. Ini tentang siapa yang memata-matai Anda. Aku berkata, katakan padaku, aku akan menemukan seseorang. Itu demi kejelasan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menangis. Dengan suara tegas, Anda tidak harus pergi ke siapapun. Karena itu semua karena aku melihatnya sendiri. Dan aku bisa mendengarnya sendiri. Jika Anda tidak percaya, kembali dan tanyakan padanya. Lihat bagaimana dia merespons Anda. Omong-omong, katakan padanya untuk membantuku. Adalah menjemput pria pemotong wajah itu kembali dan tinggal bersamanya. Bu, aku tak butuh pengkhianat. Berpegangan pada gaun wanita seperti orang brengsek. Ketika Anda selesai berbicara, putar punggung Anda. Hanya mengambil beberapa langkah. Dia berdiri tanpa melihat wajah kanannya. Dan sudah berakhir bagi kita untuk datang ke sini. Aku dan kamu mulai hari ini. Ini hadiah yang bagus. Mengerti rasa sakit seperti ada garam di luka hatimu? Bagaimana Anda bisa begitu acuh tak acuh terhadap saya? Aku ingat hari-hari ketika kamu sedang berjalan. Bersama di jalan. Kami berbicara bersama setiap kali ada sesuatu yang menyedihkan. Dan tinju hangat. Pelukan lembut untuk satu sama lain kedamaian pemahaman. Putar wajah Anda ke arah sungai. Air mengalir cepat ia berhenti saat menyentuh air. Gunakan semua kekuatanmu dan berteriak. Diso-diso ketika saya sampai di rumah, wajah 7 dewa jika rasa sakit menjadi itu menyakitkan, ini akan menjadi ke-10. Kamu mencintaiku lebih dari yang kamu pikirkan. Hati Huang seperti AI yang dekat dengan garam saya sangat khawatir tentang putri saya hari ini. Harus tutup untuk liburan siang hari ketika dia sampai di rumah, dia pergi ke kamar Huang untuk menemukannya. Gadis itu tidak ada di tempat tidur. Dia akan berbalik pergi ketika dia mendengar rengekan. Jika ada yang menangis di sebelah lemari, dia perlahan berjalan mendekati tidak ada orang lain yaitu Huang. Putrinya aku duduk di sana dengan lutut tertunduk menangis. Ketika dia melihatnya, itu menyakitkan seperti hati yang pecah. Dia duduk dan memeluk putrinya dengan lembut. Kenapa kau harus menderita? Jika Anda mencintai orang, Anda menolak. Anda tidak dilarang dalam hal ini. Huang baru saja menangis. Saya baru saja memeluk tubuh saya yang usang selama bertahun-tahun. Bicaralah pada diri sendiri dengan hati. Anda tidak diperbolehkan menjadi lemah. Jangan jatuh, aku harus kuat demi melindungi ibu dan kakakku. Anda harus melawan orang jahat itu, kata Huang Mama. Tolong biarkan aku menangis, aku hanya menangis hari ini. Besok kamu akan menjadi putriku yang baik lagi. Bantu aku memecahkan masalah di depanku. Biarkan aku bebas menikmati hidup yang seharusnya aku miliki. Dia mengerutkan alisnya. Saya tidak tahu apa yang putri Anda bicarakan. Tugasmu adalah menjadi seorang ibu. Jati hatimu tidak punya definisi. Saya meninggalkan putri saya tidak tertarik. Pertanyaan itu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku, bukan? Aku merasa aneh hari ini. Jelas di pagi hari. Kulihat kau sudah sangat siap. Dari rambut hingga pakaian.
Begitulah, sampai saya bertanya. Lalu aku menolak untuk menerimanya langsung. Itu juga mengejutkan ibuku. Tapi begitulah cara dia melepas topengnya. Untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Itu egois, berpikiran sempit, dan pelit. Jika Anda menikahi rumah itu, selain penderitaan, tidak akan ada kata lain untuk menggambarkannya. Penipu nikmati wajah dan hati ibuku dan berteriaklah alih-alih jawabannya. Saya pikir Anda tidak memiliki mata. Pilih suami segera. Kebiasaan buruk penuh dengan ini. Ketika dia melihatmu menangis selamanya, dia melanjutkan. Apa yang terjadi? Cobalah untuk tenang dan katakan padaku. Aku menatap ibuku lama sebelum berpikir tentang datang ke negara ini. Kalau kamu gak bilang, Ra, kamu kapan? Ibumu tahu ini sebelum dan sesudah. Saya lebih suka memberitahu Anda terlebih dahulu daripada membiarkan semuanya terlambat. Memberi atau memberi. Mungkin saat itu, dia bahkan lebih hancur oleh ibumu. Huang memegang tangan lembut ibunya yang mulai berbicara dengan cara yang serius. Selama 3 bulan dia ditahan Nyonya Su dan Huang dia menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Huang sekarang mahir pekerjaan menjahit itu dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk Anda. Saya harap putri Anda akan menggantikan Anda. Yang membuat toko Garman Su Huang semakin berkembang lantas ketika dia mendengar putrinya mengatakan dia tidak akan belajar lagi, dia juga sedikit sedih. Tapi sebaliknya dia mengerti bahwa putrinya keras kepala. Hal itu ini memutuskan, tidak pernah ada untuk mengguncangnya. Begitu saja, 3 bulan berlalu dengan cepat. Suatu pagi ketika dia membuka pintu, dia melihatnya duduk di depan pintu. Ketika dia melihatnya, dia marah. Anda bajingan dan jalang itu baik. Berani menuntutku. Saya harus melalui 3 bulan renovasi. Maka jangan salahkan itu. Karena aku tidak sengaja tidak berarti apa-apa bagimu. Bisa berhenti sekarang. Anda dan saya tidak ada hubungannya dengan cinta. Kau bilang begitu. Kau kembali tepat waktu. Masuklah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dia pergi ke meja teh dan duduk. Serius jernihkan suaranya, saya ingin bercerai. Saya sudah menandatanganinya, hanya menunggu Anda untuk menandatanganinya. Kami akan segera pergi ke pengadilan untuk bercerai. Dia bilang dia pergi ke lemari orang tuanya. Tarik lemari ke dalam, keluarkan selembar kertas dan letakkan di depan Anda. Dia dengan hina mengambil kertas itu dan membacanya sebentar dan berkata sambil menyeringai, jika Anda tidak menyebutkannya hari ini, aku akan meninggalkanmu juga. Bagus, aku tidak bisa hidup dengan apa yang wanita tidak tahu. Suamiku menyukaimu. Tapi Anda pikir saya ingin menandatangani sal sederhana itu, kau mau apa lagi? Mari kita membuat kesepakatan dan saling memberi kebebasan mereka. Saat itu, dia masih hidup. Ringkas-ringkas 1 kalimat saja, aku akan setuju dan bercerai dengan tenang. Jika properti dibagi. Dia sangat marah saat mendengarnya. Ia langsung berdiri dan mengarahkan tangannya ke wajahnya. Jangan berlebihan. Anda dan saya memiliki bisnis kita sendiri. Kemudian setelah perceraian, siapa yang menghabiskan uang di mana dia? Mengapa saya harus memberi Anda setengah? Ketika dia mendengarnya, dia tertawa dengan suara bodoh. Jangan pikir aku bodoh. Aku tak tahu aturan hukum. Sejauh yang aku tahu, milik kedua belah pihak sejak saat pendaftaran. Menikah satu sama lain akan dihitung sebagai properti bersama. Dan setelah memutuskan untuk bercerai, properti akan dibagi 2. Sebelum saya menikah dengan nenek saya memiliki toko pertukangan. Dan dia baru saja memiliki toko penjahit kecil. Dan itu membuka lebih banyak cabang sementara kita masih dalam keadaan pernikahan jati sekarang. Ada toko penjahit. Itu harus dibagi sebelum saya setuju untuk membebaskannya. Jika tidak, Anda bisa bermimpi dan saya akan menandatangani. Dia menarik wajahnya yang memerah dan membanting tangannya di atas meja dan berkata, sialan itu sama saja. Anda dan saya memiliki seorang putra pula. Mungkin Anda ingin berpisah juga. Dia sedikit ragu dan menjawab terus terang, jika Anda setuju untuk membagi properti. Saya juga tidak akan memiliki hak asuh. Jika Anda ingin makan sendiri, makan sendiri. Aku sibuk dengan banyak pekerjaan. Tio tidak punya uang. Kata-kata kuatmu baru saja keluar. Lalu dia menyeringai dan tertawa misterius.
Dia langsung tahu bahwa dia tidak akan pernah ambil hak asuh anakmu dengan nenekmu. Suaranya turun. Aku menerima ini bersamamu. Ini dengan keputusan. Jadi, jangan menyesalinya. Jangan khawatir, tidak akan ada penyesalan. Ia masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan selembar kertas. Mulailah menulis dengan tangan. Setelah mereka berdua menandatangani, dia menyimpan salinannya. Dia menyimpan selembar. Dia tertawa, berkemas dan pergi. Kalian berdua berkencan. Kita akan bertemu besok di gedung pengadilan. Orang-orang melamar kacamata. Ciuman sesuai kesepakatan. Berdiri di dalam. Ketika saya melihatnya pergi, saya berlari keluar dan memeluk ibu saya. Ibu anak berakting sangat luar biasa ini hanya seperti itu. Jika Anda seorang sutradara, silakan pergi ke bioskop. Biarkan aku pergi ke keenam untuk orang itu. Itu mempesona untuk dimainkan. Dia tertawa dan mengusap kepala putrinya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menembak orang. Apa yang harus dikatakan sebagai aktor? Berhentilah mengkhawatirkan sarapan dan pergi ke toko. Keduanya tertawa dan masuk ke dapur. Sisi kuatnya, kau tak perlu menebaknya. Dia pasti akan pergi mencari Buhan untuk melolong lagi. Saya baru saja mendekati perahu kekasih saya. Ia bisa mendengar suara Buhan menangis di atas sungai. Berlari cepat ke kamu. Melihat wajahmu tidak tampak rusak seperti sebelumnya. Itu membuatmu jatuh cinta lagi. Saya tidak tahu bahwa selama 3 bulan dia di penjara. Apa yang terjadi denganmu? Dan warnanya menurun tanpa pengereman seperti ini. Dia berbalik melihat kekasihnya. Dia berdiri di depanku dan berteriak, "Kamu kuat." Dia datang untuk memeluknya dan menangis. Membuatmu kehilangan hati. Dia bertanya, "Ada apa dengan ini?" Teman saya menyuruh saya pergi selama berbulan-bulan. Aku berkeliling bertanya pada teman-temannya, "Apakah Anda tahu kemana arahnya atau tidak?" AI juga menggelengkan kepalanya mengatakan tidak ada kontak dengannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kapan itu pergi? Aku dan dia berdebat untuk terakhir kalinya. Datang ke sini beberapa bulan yang lalu. Dia bilang, "Hung, ceritakan semua tentang kau dan aku." Yang tidak percaya selama beberapa hari ia gelisah. Jadi hari itu dia akan mengunjungi saya ketika dia melihat saya keluar dari perahu. Baju keterlaluan. Dia bertengkar denganku dan kemudian pergi karena marah. Saya belum melihatnya sejauh ini. Pendidikan juga belum selesai. Dia memeluk tubuh kurusnya dan menghiburnya. Tidak heran, lagi pula dia laki-laki. Jangan khawatir. Izinkan saya meminta seseorang yang memposting di internet untuk meminta Anda. Jangan menangis lagi. Ketika dia mendengar itu, dia berhenti menangis. Kemudian keduanya bertukar, mereka bercerai dan membagi properti. Setiap kata yang dia ucapkan, itu membuatnya bahagia di hatinya. "Lah kekasihmu akan punya banyak uang. Aku akan mengikutimu sampai akhir hidupmu. Anda tidak harus tinggal di perahu kecil ini." Apa yang harus dilakukan untuk penderitaan keesokan paginya sesuai dengan tanggal yang disepakati kemarin. Dia kuat dan dia mulai mengajukan gugatan cerai karena kesepakatan sebelumnya. Jadi kalian berdua tidak memperdebatkan apapun. Kami membutuhkan seorang hakim. Jadi prosedurnya selesai dengan cepat. Setelah biaya penilaian telah dibayarkan, kedua tim kembali 3 hari kemudian untuk mendapatkan hasil. 3 hari berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari yang kalian berdua tunggu-tunggu. Di pengadilan Anda berdua setuju dengan banyak hal perjanjian sebelumnya. Sampai hakim menentukan bagian dari properti. Kamu kuat. Ketujuh. Karena dia tidak memiliki properti di tangannya untuk berbagi dengan Anda. Sebaliknya, kamu kuat. Bulanan Anda harus memberi anak Anda sejumlah uang. Sampai dia berusia 18 tahun. Dia kuat dan menganga. Sampai sidang selesai. Proses perceraian telah selesai. Tidak diharapkan dia diberi rasa sakit seperti itu olehnya. Dia baru saja pulang. Berarti kamu kuat. Ini adalah matahari yang cerah di wajahnya. Kau bajingan, kau membodohiku. Anda jelas mengatakan properti terbelah. Kemudian properti Anda hilang. Aku melihatmu diserang seperti itu, menantikan untuk datang. Dia berdiri di depan Anda kuat. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda percaya saya menuntut Anda karena disengaja? Apa itu sakit? Jalang Anda juga mengikuti jerawat ini untuk menipu saya.
Respon percaya diri tatap muka lantas, kenapa? Dia selingkuh di luar. Ambil uang ibuku dan berikan pada seorang gadis. Dan ibuku tidak. Anda tidak pantas memiliki keluarga yang bahagia. Tinggalkan ibuku sendiri, pria kuat. Anda bisa makan kotoran? Jangan bicara omong kosong. Mereka bilang ada buktinya. Apakah Anda percaya saya menuntut Anda untuk pencemaran nama baik? Untuk menyinggung martabat orang lain? Jika Anda ingin bukti, lihatlah. Dia bilang dia baru saja mengeluarkan telepon. Buka videonya dan gambar yang Anda ambil. Tunjukkan padanya. Ia gelagapan tajam, mengapa Anda memiliki foto-foto ini? Jalang, berikan padaku. Dia melompat dan meraih ponsel Huong. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Ra dan berteriak. Anda pikir mereka sebodoh Anda atau saya? Anda dan saya hanya terpisah beberapa tahun. Apakah Anda tahu bagaimana menipu saya dan saya tidak? Kau sudah tinggal bersamaku selama 6 tahun. Apa aku pernah melakukan kesalahan padamu? Jeti mengapa di belakang saya? Dia mengubur hati nuraninya, beri aku tanduk di kepalaku. Itu tidak cukup. Saya akan memperkosa putri saya seperti itu. Kamu kuat. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu marah padanya. Air matanya mengalir membasahi pipinya, suaramu serah. Orang kuat tidak peduli dengan hal-hal itu. Bahwa penjaga tua itu berdebat Anda layak menjadi seorang istri. Pada siang hari, pasang kepalanya di luar toko penjahit. Namun malam hari aku tak tahu bagaimana caranya melayani suamiku dengan benar. Setiap kali aku menyentuhmu, kau seperti sepotong kayu. Jika Anda berbaring seperti itu, tidak ada pria yang bosan. Aku keluar berselingkuh karenamu. Dia menguras kata-katanya, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Suaranya lembut berbaur sedikit tujuh harapan dan menjawab, kau pergilah. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi mulai sekarang. Sekali lagi Anda datang ke sini untuk mengacaukan. Jangan salahkan aku karena tak sengaja. Dia baru saja pulang dan kesal. Duduk dan rileks, dia tiba-tiba datang entah dari mana ke belakang. Memeluk pinggangnya buat dia kaget dan panik. Ketika saya berbalik dan melihat pria kuat berdiri di sana, saya marah. Berhenti menyingkirkan semuanya. Potong sesuatu. Sayang sekali gadis kecil itu gila. Kemarin saya berbisik kepada teman saya. Namanya hari ini. Minta dia bertanya padanya. Aku baru saja melihatmu hari ini dan itu berbalik. Setelah mengatakan itu, Mbak Han beralih memeluk dan bertanya lagi. Dengar aku bertanya, sikapnya terhadapmu aneh. Apakah dia tahu tentang kita? Tapi apalagi jika dia tidak tahu ini? Hari ini, saya membawa anak saya untuk menemuinya. Apakah dia menganggukkan kepalanya? Itu tidak membuat Sang lebih unggul dari itu. Bagaimana dia tahu itu? Mungkin dia tahu sesuatu dan masih diam dan jangan lakukan apapun. So kamu baik. Mengapa Anda tahu itu tidak melakukan apapun untuk Anda? Dia memberitahuku kemarin. Aku harus putus dan putus denganmu. Atau dia akan memberitahu ibunya. Dia kemudian mengusap bahunya dan melanjutkan. Tapi di depanku kita harus menghindari bertemu untuk sementara waktu. Kemudian saya akan memikirkan cara. Pancing anak-anaknya untuk memberi Anda banyak uang. Kemudian kami pergi ke tempat lain untuk tinggal. Aku bosan tinggal di tempat seperti itu. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Bagaimana dengan toko pertukangan Anda? Mungkin tidak. Pabrik itu akhirnya akan bangkrut. Saya pikir saya akan menontonnya saat bekerja secara normal. Jual dengan cepat. Nanti akan membawa bencana bagi tubuh. Ketika dia mendengar itu, dia setuju. Dia sangat pandai menghitung. Jika kita menjual tanah itu dan pabrik pertukangan itu, bahkan jika Anda meninggalkan negara itu, ikuti dia. Tidak perlu khawatir. Apa yang harus dipakai di malam hari? Saya melihat apakah Anda bisa melakukan itu. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Bagaimana dengan anakku? Apakah itu akan mengikuti kita? Dia sedikit ragu. Namun ia juga berhasil tenang dengan cepat. Itu sangat besar. Bahkan jika Anda memiliki, jika dia pergi, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak perlu aku lagi, jangan khawatir. Ketika dia mendengarnya, dia tertawa dan menatapnya. Seseorang yang mengerti. Buktikan bahwa Anda tidak melihat orang yang salah. Langit masih awal dan mereka berdua mulai membungkus seperti Sam. Di atas kapal,
Aku benar-benar lupa tentang istriku. Kami saling mencintai, airnya juga masuk. Air di tengah sungai kotor. Anda selalu memberi jalan. Bantu dia mengumpulkan setiap pekerjaan dalam keluarga. Sekarang, bahkan jika itu adalah isyarat kecilnya, Anda juga tidak bisa melihatnya di mata Anda. Larut malam dia pulang. Nasi sudah siap. Dia duduk di meja depan dan menunggunya makan. Anda merasa aneh. Mengapa rumah ini hari ini sama seperti dulu? Kau dan aku baru saja kembali bersama. Betapa bahagianya dia rasanya seperti sebuah keluarga. Beberapa hari kemudian dia berada di rumah mencuci pakaian dan memasak. Dan Huong adalah manajemen dan penjualan toko for orang kuat tidak memperhatikan apapun. Hal-hal seperti ini. Kau biasanya pulang. Dari rumah ke pertukangan semuanya tampak tenang. Di hari yang indah sebulan kemudian. Pagi-pagi sekali dia menelponnya. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Ia melihat semuanya hening. Kemudian setuju untuk datang segera. Tapi sebenarnya ketika Anda sampai di sana, Bu Han mulai melampiaskan selamanya. Sampai Anda kehabisan uang pada orang-orang Anda. Sudah ada. Biarkan dia pergi. Kuat baru saja pulang. Aku melihatnya berdiri di depan pintu. Aku baru saja melihatmu bertanya. Kemana kamu pergi pagi-pagi begini? Ia ragu untuk menjawab. Aku akan mengurus bisnis makananku. Kau mau kemana? Dia bertanya bisnis apa yang Anda bicarakan yang baru saja Anda kembali. Jangan berbohong padaku. Aku baru saja datang ke toko pertukangan mencarimu. Semua orang di sana mengatakan ini pagi. Kau belum pernah ke toko pertukangan. Lalu katakan padaku kemana kamu akan pergi. Dia mendengarnya meninggikan suaranya kepadanya. Ubah sikap Anda segera. Wajah yang jauh itu bergemuruh geram. Dia makan lobster hati madu beruang. Atau sehari ini suamiku lelah bekerja. Saya senang bertanya kepada semua orang. Omong kosong apa itu? Jika kau mencari masalah, jangan salahkan aku. Kenapa nasinya tidak sehat, supnya tidak manis? Kau mengancamku. Dia menghilang sejak pagi buta. Dan aku istrimu? Dan aku tidak berhak bertanya. Jawab saya satu pertanyaan. Kemana Anda pergi? Anda mati? Atau Anda keluar berselingkuh dengan pelacur? Ayo, biarkan saja. Kembali saja sekarang. Suaranya semakin keras. Itu membuatnya mendidihkan darahnya. Wajahnya memerah dan berteriak. Hari ini, Anda berani berdebat dengan saya. Lalu izinkan saya memberitahu Anda apa itu lengan bawah. Turunkan kakimu. Penipu, dia bilang. Dia bergegas memukulinya dengan keras. Suara piring di atas meja jatuh ke tanah. Ini membuat lingkungan mulai berlari untuk campur tangan. Kamu kuat. Kamu berhenti. Jika kau memukulku lagi, aku tidak akan menahannya. Kau bilang kau memberitahu suamimu. Ini diajarkan oleh seorang nanak untuk menjahit dan menyulam. Kemudian kembali bekerja. Suamiku sangat berterima kasih padamu. Hari ini dia bilang dia melihat suaminya memukulinya begitu parah. Mau tak mau aku masuk. Anda terdengar sangat keras. Anda tidak bisa menahannya. Apa yang kamu lakukan? Anda akan memukul saya? Lebih baik Anda melompat masuk. Para tetangga berlarian untuk membantunya. Aku berlumuran darah karena jatuh. Tumpukan cangkir pecah. Beberapa orang lewat untuk membawanya ke keadaan darurat. Nyonya 6 menghentikannya. Tunggu sebentar. Saya mengatakan kepada seseorang untuk berlari kembali ke toko penjahit dan meminta Huong untuk kembali. Ini datang dengan cepat. Apa yang bisa kau lakukan jika kau menelponnya kembali? Jelas. Ibunya mencoba main-main denganku dulu. Nyonya 6 mendengarnya dan dengan marah memaki potongan wajahnya orang yang kehilangan Kia. Aku akan memberitahumu apa. Saya hidup di waktu yang sama dengan ayah kandung Anda dari kecil hingga dewasa. Tapi aku belum melihat matamu. Dia kesal dengan siapapun di lingkungan ini. Beraninya kau memanggilku sebagai seorang wanita? Ya, aku sudah tua. Tapi aku sudah hidup sampai usia ini. Saya belum pernah melihat kasus seperti dalam kasus ini. Ini adalah tubuh wanita yang lembut. Anda harus menjaga seluruh keluarga. Tuhan tidak punya mata. Biarkan itu bertemu dengan jiwa pesta seperti Anda. Dasar bajingan. Hai wanita tua, jangan pernah menghinaku seperti itu. Kamu bukan ibuku. Di mana Anda mengajari hidup saya? Sementara itu ketegangan, menurut petugas polisi untuk setelah mengamati adegan di rumah dan memeriksa luka-luka korban.
Panggil ambulans untuk membawanya pergi. Saya memintanya 6 untuk merawat ibu saya. Dan Anda tinggal di rumah di seberang ayah tiri Anda yang jahat. Dia bilang aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Tapi Anda masih memiliki cacat. Jadi jangan salahkan aku atas kecelakaan ibuku. Dia menatap Huong dengan mata menyeramkan. Dengarkan kau, aku takut. Tunggu saja dan lihat konsekuensinya. Dia dibawa ke markas polisi setempat. Huong juga mewakili ibunya untuk mengikuti. Biarkan petugas mengambil kesaksian. Menunggumu berbalik, dia bertanya. Sampai sekarang, kau masih merasa tidak ada rasa takut atau khawatir? Ini adalah denda paling banyak. Apa yang bisa saya lakukan? Kau harus takut. Petugas polisi mengangkat matanya dan berkata dengan suara bermartabat minta 2 orang untuk diam dan biarkan staf bekerja. Seorang petugas polisi lain masuk dari luar. Saya pergi ke sisi petugas sekarang. Ucapkan beberapa patah kata dan pergi ke kamar mandi. Suara serius Nona Tran Tibik Huong rumah sakit baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa ibunya telah bangun. Ikuti saya ke tempat itu untuk membantu dalam mengambil kesaksian. Berdiri, lihatlah sekilas dan kemudian pergi dengan cepat. Menurut pejabat itu, polisi ke rumah sakit nenek saya bangun. Dengan wajah yang diperban dengan baik dalam kata-kata dokter, dia mengalami 12% kerusakan pada wajahnya. Dan bagian belakang dan anggota badan memiliki banyak luka yang disebabkan oleh puing-puing. Di luar arus, semangatnya masih sangat tenang dan jelas. Petugas mengidentifikasinya dan mulai menanyai. Petugas polisi dan Huong pergi ke tempat tidurnya. Untuk mulai mengambil kesaksian, dia tidak memberitahu saya satu detail pun dari kejadian yang baru saja terjadi. Setelah deklarasi selesai, kondisi kesehatan saat ini kurang baik. Jadi dia mengumpulkan. Dia bilang dia akan memberikan tugas ini untuk putrinya. Huong menerima komisi ibunya. Anda kembali ke menara. Departemen Kepolisian segera ajukan gugatan terhadap Tuan Nguyen Ton Strong karena ada kekerasan dalam rumah tangga. Dengan Nyonya Tran Tibik tarik kembali 23 Oktober tahun 2018 meminta polisi dan orang yang kompeten untuk meninjau. Anda juga menghabiskan sedikit uang untuk mendapatkan pengacara yang baik untuk menyelesaikan kasusmu. Akibatnya, Anda harus dihukum 2,00 VND dan ditahan selama 3 bulan. Huong memiliki sedikit penyesalan dia tidak dihukum lebih berat. Tapi ini bukanlah akhir. Jadi Anda hanya menunggu dia kehabisan waktu, ruang tahanan dan kemudian menghitung. Ketika saya mendengar ibu saya mengatakan itu, saya meninggikan suara saya. Apakah Anda mendengar apa yang ibu saya katakan? Ibuku memperlakukanmu seperti ini sebagai cinta lama. Itu sangat berarti bagimu. Kau tutup mulutmu, dasar brengsek. Oh ya, saya kehilangan pengajaran saya. Itu lebih baik darimu, kamu mempermalukan rok wanita. Dengarkan penghinaan Tuhan ini, membuatmu cukup kuat untuk tidak pergi. Dia berteriak dengan marah. Semakin banyak anjing Anda berbicara, semakin banyak Anda berbicara. Lagi pula aku sepadan dengan usia ayahmu. Bahkan jika Anda sudah tua, kakek saya akan pergi. Begitulah caramu memperlakukan ibuku. Jangan harap aku menghormatimu. Anda belum pernah mendengar tentang mawar, indah dan menawan di luar. Tapi apakah ia memiliki duri atau tidak, kita bisa melihatnya secara gratis. Tidak perlu membayar, tapi jika Anda akan memilihnya sendiri, durinya akan menusuk tanganmu. Itu berdarah ketika disentuh. Sekarang keluar. Jika tidak, aku akan memanggil polisi untuk menuntutmu masuk tanpa izin. Ini ilegal. Keluar. Kamu terlalu kuat untuk tahu harus berkata apa. Mungkin seseorang seperti dia berdiri di sini berdebat dengan seorang anak laki-laki atau apapun, persetan saja. Dia akan memikirkan cara kembali untuk membalas dendam. Begitu berbalik, anak itu pergi. Listrik di ruangan itu habis. Dia melihat Busu duduk sedih di sana dan bertanya dengan santai, "Mama, ketika saya mendengar suara Anda, mengapa Anda menangis? Kamu memukulku lagi. Aku membencimu." Dia memeluknya dan menghiburnya. Bawa ke kamar. Dia berdiri di luar mengagumi ibunya. Dia wanita paling berani yang pernah kau temui. Aku ingat hari keputusanmu. Aku akan memberitahumu semuanya. Beritahu ibumu. Ketika saya selesai mendengarkan, wajah saya sedikit sedih.
Tapi sepertinya tidak mengejutkan. Itu aneh untuk ditanyakan. Saya tidak berpikir itu setelah mengatakan semua itu. Anda akan terkejut jika saya memberitahu Anda. Mengapa Anda begitu acuh tak acuh seolah-olah hal seperti ini tidak terjadi? Dia tertawa pelan dan berkata ternyata aku juga tahu dia berselingkuh. Itu di luar. Sao ibu tertegun, gelagapan tanpa suara. Dia mengerti bahwa putrinya sedang syak. Jadi dia berkata, ini keyakinan saya sendiri. Aku sudah merasakan ini sejak lama. Aku tahu dia punya kekasih di luar dari setahun yang lalu. Dari hari dia mulai memperlakukan saya lebih buruk dan lebih buruk. Indra seorang wanita bilang padaku dia tidak mencintaiku lagi. Tapi untukmu, Jeti, aku berusaha menahan kekerasannya. Aku takut pada pria itu. Mereka akan disebut pria tanpa ayah. Anda adalah saudara perempuan saya. Anda telah melalui itu. Saya pikir Anda mengerti. Aku tidak percaya ini akan ke arah seperti itu. Saya berpikir untuk membiarkan Anda percaya. Saya pikir apa yang Anda katakan akan sulit. Aku tidak percaya dia kembali. Ibu, kau sangat menderita. Tapi keputusanku ini kau hampir saja mendorongku ke jurang. Kau tahu, aku ingin menangis dengan ibuku sendiri. Dia menangkap putrinya gelisah. Kemudian terkejut untuk meyakinkan gadis itu apa yang kamu bicarakan. Huang, kenapa kau mendorongku ke jurang? Semua kerja kerasku adalah untukmu. Tidak, tidak. Bu, aku salah. Jika aku mengada-ada dan bercerai sejak awal, kepadanya, putri saya tidak mendekati. Saya kehilangan 1000 emas dalam hidup saya. Anda terdengar seperti sedang mengemudi di telinga Anda. Itu membuatmu ketujuh. Pelan-pelan dan katakan padanya, pria yang mengambil hewan itu berniat memperkosanya. Ketika dia selesai mendengarkan, dia kehilangan anggota tubuhnya. Aku tidak percaya dia begitu jahat. Putri istri saya tidak. Sayang, maafkan aku salah. Hati seorang ibu mendengar putriku harus hidup dalam ketakutan dan hati-hati seperti ini tidak mungkin untuk dijelaskan. Naluri perlawanan yang mendalam kesadaran saat ditemukan. Dia menggeram marah. Aku akan membalaskan dendammu. Aku akan membuatnya pergi dengan tangan kosong. Seragam pola pikir untungnya hari itu. Ibumu dan aku telah menyusun rencana yang sempurna untuk menghukummu dengan keras. Kalian berdua seperti Chang dalam hal berpikir dan diskusikan setiap pikiran untuk berjalan tidak ada celah. Setelah mempersiapkan rencana dengan matang, kemudian dia mulai berbicara dengannya. Biarkan dia menggerakkan tangan dan kakinya bersamamu. Menurut rencana yang disusun semuanya terjadi seperti Tuhan. Dia juga membantu ibunya. Dia ditahan selama 3 bulan. Waktu yang tepat bagi Anda untuk mengumpulkan di rumah. Transfer semua properti. Atas nama penerima nama putrinya Tran Tibik Hyuong sejauh ini semua rencana telah berhasil. Tapi aku masih merasa hatiku sakit. Kau harusnya senang, kan? Nenek menggoda tidurlah dan lihat gadis itu duduk. Pikirkan, Anda tahu apa yang Anda pikirkan, tapi putri Anda pasti mengalami kesulitan. Dengan keadaan saat ini suaranya lembut melembut jika aku tidak bisa melepaskannya, mengapa Anda harus memaksakan diri seperti itu? Orang yang tepat adalah orang baik, tidak peduli seberapa buruk ibunya. Anda tidak dapat membaginya dengan ibunya. Aku bertanya-tanya hatiku. Saya sendiri merasa bahwa teman saya adalah orang yang baik atau orang jahat. Ketika dia selesai berbicara, dia pergi, memikirkan kata-kata ibuku seolah menerangi di hatimu yang gelap. Hati Huong telah lama mengukir bayanganmu setiap mata tersenyum. Anda harus mempercayai perasaan hati Anda. Saya tidak tahu selama berbulan-bulan. Orang yang Anda cintai harus menderita. Apakah Anda berduka seperti Anda? Hanya berpikir, cepat masuk ke kamar. Kendarai mobil Anda ke kamar Anda. Hasil yang Anda terima mengejutkan Anda. Dia melepaskan kesempatan untuk kuliah untukmu. Dengarkan teman sekamar Anda. Suami saya juga datang untuk mencari teman. Tapi aku belum menemukanmu bab 7. Penuh harapan mereka mengemudi seperti jiwa yang tersesat. Ini semua karenamu. Itu karena kamu membangkitkan semangatku. Membuatmu meninggalkan masa depan sekarang tiba-tiba tidak ada mobil. 2 mobil bak menyalakan mesin dari jarak jauh untuk menghentikan kenikmatan Anda sedang memikirkannya, dan Anda sedikit terkejut. Siapa kau yang menghalangiku?
Di atas kapal di sungai suara dua orang tertawa di dalam. Suara Nyonya Han pecah. Mari kita lihat kemana perginya kali ini. Karena iblis itu. Tapi sekarang anak saya hilang. Tak ada sedikit pun kontak. Itu harus dibayar dengan telur yang lebih pintar dari bebek. Pria kuat yang duduk di sebelahnya juga bersuka cita. Saya mengatakan kepada mereka untuk memastikan. Itu harus ditangani dengan sangat cepat. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya mengatakan kepada mereka untuk memblokir jalan di tiga besar. Ada banyak orang yang berlalu lalang di sana. Kematian itu pasti. Tiba-tiba, dua orang mendengar suara keras di bagian atas perahu. Ini seperti ada air yang berjalan. Tiba-tiba seorang anak laki-laki di depan dua orang dengan dua garis. Air mata mengalir panjang sampai sekarang. Aku belum menghentikan pekerjaan kotorku. Aku punya 7 harapan untukmu. Saya pikir saya akan kembali perlahan dan menyarankan Anda untuk menghentikan saya. Aku tak percaya kehabisan obat. Ketika dia selesai berbicara, dia berlari dan menutup telepon. Beberapa itu kemudian berteriak, "Halo, saya ingin melaporkan. Ada preman yang mencoba menyakiti pacarku." Organik ketika laporan selesai, bergegas ke tempat di mana Mbak Han baru saja mengatakan, "Semoga masih ada waktu untuk menyelamatkan kekasihku. Sayang, jangan biarkan sesuatu terjadi. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan menyesalinya seumur hidupku." Kembali ke Huang. Preman menyeretnya ke semak-semak terdekat dan merobek, "Lepaskan semua pakaianmu." Untuk tujuan memperkosa dan membunuh Huang. Perlawanan yang kuat tetapi tidak melawan mereka. Dan mereka mengubur mereka di wajah. Itu membuat Anda tercengang. Dia berteriak, "Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Berteriak, menjerit, menjerit, menjerit. Semakin keras Anda berteriak, semakin bersemangat kami. Dia terus berteriak dalam suaranya bahwa 01 AI datang untuk menyelamatkanmu karena ini adalah sebidang tanah yang ditinggalkan tanpa rumah. Jalannya kosong dan hanya sedikit orang yang lewat. Apakah Huang tetap sibuk? Saya suka berpikir jati saya pergi ke jalan ini. Jika itu normal, dia akan mengambil sisi timur mobil untuk memastikan itu aman. Tiba-tiba suara mobil datang memberinya harapan. Seolah-olah mereka kecil. Mobil berhenti. Dan kemudian ada suara yang familiar. "Huang, Huang, kenapa kalian tidak menyentuhnya? Aku akan memukuli ibumu sampai mati." Ketika preman mendengar itu, berhenti. Dia menyiksa tubuh Huang dan memutarnya. Lihat, benar Huang berbaring di sana bermimpi karena mereka dimutilasi secara brutal. Untungnya, kita belum mencapai batas. Anda terakhir. Suara pertempuran, jeritan kesakitan, dan suara mobil di suatu tempat yang jauh menjalankan virtual untuk nikmati diri Anda karena kelelahan dan nyeri tubuh. Sampai kamu bangun, saya menemukan diri saya di ranjang rumah sakit. Aku terbangun sambil menangis dan berbicara, "Kau sudah bangun, Nak. Tuhan, Tuhan, Tuhan memberkati Anda." Aku merasakan sakitnya duduk dan bertanya, "Sudah berapa lama kamu tidur, Bu? Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku sakit?" Dia berbalik perlahan kembali ke Cho Huang. "Dengarkan apa yang telah Anda lalui. Preman itu karena Bu Han dan Pak Kuat menyewa untuk mengalahkan Huang. Untuk membalas dendam pada ibumu, dia berencana untuk ambil kembali properti itu dari tangannya. Apakah dia sudah ditangkap? Setelah menyelamatkanmu dengan temanmu, polisi memerintahkan penangkapan keduanya. Selama 2 hari saya koma. Tadi malam polisi mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 2 orang. Mereka berniat melintasi perbatasan. Mereka harus segera ditangkap. Makan tutul Eiffel, dia dan Nyonya Han. Kau akan membayar mahal untuk ini. Aku tidak akan meninggalkan mereka sendirian." Dengar semuanya, Huang juga merasa jauh lebih aman. Tiba-tiba dia ingat bahwa yang menyelamatkannya adalah temannya. "Aku tidak tahu sekarang dia rasa." Kamu bertanya di mana temannya, Bu? Apa dia terluka? Orang itu memilikinya. Dia ragu-ragu untuk membuat Huang sedikit kebingungan di hati. Kamu bertanya, "Kenapa kau bilang begitu? Kenapa kau bilang begitu?" Dia dijadikan sal. Dia menemukan Huang mulai kehilangan kesabaran dan panik. "Tenang, Nah. Orang yang menyelamatkanku dipukuli oleh preman. Sampai polisi tiba. Dia melihat banyak darah di kepalanya. Dokter mengatakan dia mengalami cedera otak traumatis. Meski tidak mengancam jiwa, tapi dia masih pingsan di kamar.
Apalagi jika dokter mengatakan dia tidak bangun. Risiko menjadi sayuran permanen. Tidak bisa bangun ya Tuhan, Bung, berteriak putus asa dan lari keluar. Karena tubuh lemah, jeti Anda telah digulingkan kembali beberapa kali. Itu membuatmu merasa kasihan juga. Perlahan, aku akan membiarkanmu membawaku mengunjunginya. Huang tidak menjawab tetapi terus menangis dengan getir. Setiap orang yang hadir harus memperhatikan Anda dan menggelengkan kepala. Saya terkesan dengan dokter. Baju pelindung untuk mengunjungi teman meringkuk di bawah lampu bata yang dingin ambil tangan kanan dan bicara dengan suara tercekat. Temanku, aku bangun dan melihatmu. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu karena kamu membuatku sedih dan meninggalkan masa depan cerah. Sekarang bangun dan kutuk wajahku. Meskipun Cho Huang berteriak tragis itu masih benar-benar ada. 01 gerakan kecil. Gelombang harapan ketujuh berbaring padanya sambil menangis sedih lalu pingsan juga dia panik dan berlari mencari perawat itu. Beberapa hari kemudian, ini seperti orang mati yang tidak mau makan. Sampai seminggu kemudian Huang sudah sangat tenang. Kesehatan juga telah pulih secara signifikan. Anda telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup Anda untuk menjaga teman-teman sampai kamu bangun. Dia menemukan bahwa dia memiliki belas kasihan yang tidak kurang. Setiap hari dia menghabiskan waktu di toko. Hati-hati untuk menikmati. Jaga dirimu keesokan harinya seperti biasa. Bawa ke rumah sakit untuk digunakan. Kemudian dia tidak sengaja menumpahkannya ke lantai. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh dan perlahan duduk untuk membersihkan diri. Kemudian keajaiban muncul. Itu membuat Anda berdiri selama beberapa detik. Jari-jari kanan bergerak dengan lembut sangat menyenangkan sampai air mata pecah cepat lari keluar sambil berteriak. Dokter, dokter, dia sudah bangun.